Gaduh KPU, dari data bocor hingga ubah format debat Cawapres. Kamis, 7 Desember, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya Anda perjelas, menyoroti kegiatannya, infrastruktur. kebijakannya. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Raih 3 piala PB Jarum segel gelar juara umum turnamen bulu tangkis beregu Superliga Junior 2023. Aktualita dunia olahraga terus menggebu, menjebol gawang informasi Anda. Bahkan di penghujung malam. Drawing Piala Asia 2023 telah berlangsung. Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang. Kompas Sport Malam, Senin sampai Jumat, pukul 12 malam. Live di Kompas TV. Saudara, 5 juta batang rokok ilegal dan ribuan liter minuman keras ilegal dimusnahkan oleh Bea Cukai Madya Pabean A, Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 5 juta lebih batang rokok ilegal serta ribuan liter minuman keras ilegal dimusnahkan oleh pihak Bea Cukai Madya Pabean A, Bekasi, Rabu siang. Barang ilegal ini merupakan sitaan dari hasil penindakan selama tahun 2023. Kerugian negara akibat barang legal ini mencapai 2.823.826.128 rupiah. Informasi lainnya, seekor ular piton dengan panjang 4 meter dievakuasi petugas damkar Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada Selasa malam. Dalam video amatir warga, ular yang hendak masuk ke dalam rumah warga usai memangsa seekor kucing ditangkap petugas dengan menggunakan alat penjepit. Setelah ditangkap, ular kemudian diikat dengan lakban dan dimasukkan ke dalam peti box untuk dibawa ke kantor pemadam. Ular ini nantinya akan diserahkan ke pihak BKSDA Bau-Bau untuk dilepaskan ke habitatnya. Saudara, PT KAI Daop 8 Surabaya menambah 6 kereta jarak jauh selama masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru 2024. Total ada 50 perjalanan kereta jarak jauh selama libur Nataru. Mengantisipasi lonjakan penumpang selama masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI Daop 8 Surabaya menambah operasional perjalanan kereta jarak jauh. Ada 6 kereta jarak jauh tambahan yang dioperasikan selama libur Nataru nanti. 6 kereta tambahan ini akan beroperasi selama masa angkutan Nataru mulai 21 Desember hingga 7 Januari 2024. Kereta tambahan ini untuk melayani perjalanan dengan tujuan Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jember, dan Banyuwangi. Informasi lainnya, sebuah mobil angkutan umum di Cimahi, Jawa Barat terseret arus banjir usai berusaha menerobos derasnya air pada Selasa malam. Mobil yang mulai terendam membuat sejumlah penumpang menyelamatkan diri melalui bagian atas mobil. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Elgen Fridianto. Dan saya Cindy Permadi, sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV Independen, terpercaya. Sampai jumpa.
Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Kasus kematian 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan masih menyisakan misteri. Polisi telah melakukan olah TKP dan diduga kuat 4 korban anak dibunuh oleh ayah kandung mereka. Ketua nonaktif KPK, Firly Bahuri, sudah 2 kali diperiksa sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun, Firly belum juga ditahan. Komisi Anti Rasuah KPK pada hari ini kembali memeriksa Wakil Menteri Hukum dan HAM Edy Hiarie sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. Surat panggilan pemeriksaan sudah diterima oleh Edy dan 3 tersangka lainnya. Rapat paripurna DPR telah menyepakati rancangan undang-undang atau RUU Daerah Khusus Jakarta menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI. Dalam draft RUU itu disebutkan gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan ditunjuk oleh Presiden. Serangan udara Israel ke sejumlah bangunan di Khan Younis, jalur Gaza menyebabkan puluhan warga Palestina tewas dan luka-luka. Halo, selamat siang saudara. Selain 5 informasi utama tadi, Kompas Siang hari ini juga menyoroti soal seorang santri di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat tewas diduga dianiaya oleh belasan teman seangkatannya. Selain itu ada juga informasi tentang kegiatan kampanye Capres-Cawapres yang telah memasuki hari ke-10. Bersama saya Francisco Don Asiano. Dan saya Paskalis Iswari. Anda menyaksikan selengkapnya Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Kasus kematian 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan masih menyisakan misteri. Polisi telah melakukan olah TKP dan diduga kuat 4 korban anak dibunuh oleh ayah kandung korban. Kamis siang, rumah yang jadi lokasi ditemukannya keempat korban masih dipasang garis polisi. Warga dilarang mendekat ataupun beraktivitas di sekitar TKP. Kasus kematian 4 anak ini awalnya dilaporkan warga yang mencium bau menyengat dari rumah kontrakan korban. Motif pembunuhan masih diselidiki polisi, namun warga sekitar menduga adanya kecemburuan dari suami yang sekaligus ayah korban pada istrinya karena faktor ekonomi. Sang suami sempat melakukan tindak KDRT pada istrinya sebelum akhirnya diduga membunuh 4 anaknya. Kalau sebenarnya dasarnya memang cemburu, cemburu. Kalau keterangan dari suaminya lagi di rumah saya, lagi diinterogasi dengan polisi. Cemburu dari suami ke istri atau gimana? Suami cemburu ke istri, karena istri suami kan menganggur ya. Suami cemburu ke istri, itu keterangan dari suaminya di rumah saya itu diproses oleh polisi. Itu. Karena cemburu itu dikira ada KDRT. Nah, jadi ada KDRT itu, ada ribut ya suami istri. Itu dasarnya, karena kan istrinya kerja, suaminya enggak. Penemuan 4 anak yang tewas di dalam sebuah kamar kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan menggegerkan warga. 4 anak yang jadi korban diduga tewas dibunuh sang ayah.
Polisi kini menyelidiki penyebab kematian keempat anak dan juga motif pembunuhan. Rumah kontrakan yang berada di Gang Roman, Jagakarsa, Jakarta Selatan jadi saksi bisu tewasnya 4 anak yang ditemukan di atas tempat tidur dalam satu kamar yang terkunci. Rumah kontrakan ini kini telah dipasang garis polisi setelah polisi datang ke lokasi kejadian. Belum diketahui pasti penyebab kematian 4 anak yang jadi korban. Namun, warga menyebut sempat mendengar pertengkaran antar orang tua korban. Ketua RT setempat juga menyebut kedua orang tua korban merupakan sosok yang tertutup dan jarang bersosialisasi dengan warga. Mau bangke sampai bongkar plafon nyari bangke kan, nggak ketemu. Nah, terus pagi tetangga telepon saya, dibilang Pak Iwan tolong ada bangke tuh di pintu rumah Pak Panca, semua anak kandung semua, 4 orang anak kandung. Itu ditemuinya di mana Pak? Di kamar. Kamar mandi apa kamar tidur? Di kamar tidur. Jadi keluarganya itu nggak pernah Pak, nggak sosialisasi nggak. Begitu masuk keluar ke dalam ada perlu aja keluar, nggak pernah nggak dalam. Lebih tertutup begitu. Tertutup baru 9 bulan nih kalau di sini kontrakan. Ya kontrak di sini. Ya begitu kan karena saya mintain KTP-nya sama tuh keluarga belum juga dikasih. Kasus kematian 4 anak yang masih misterius ini dilaporkan warga ke polisi karena warga mencium adanya bau menyengat dari rumah kontrakan yang ditempati satu keluarga. Polisi yang mendapatkan laporan dari warga langsung datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Olah TKP melibatkan tim gabungan polisi termasuk Inafis Polres Jakarta Selatan dan Puslap-4 Bareskrim Mabes Polri. Dari olah TKP, polisi menemukan barang bukti pisau yang diduga digunakan ayah korban untuk melukai tangannya sendiri. Ketika ditemukan, ayah korban tergeletak di kamar mandi dan diduga hendak bunuh diri. Diketahui sebelumnya, keluarga tersebut pernah dilaporkan ke Polsek Jagakarsa karena dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Ditemukan seorang laki-laki, saudara P, pemilik rumah, dalam keadaan terlentang. Ada pisau di tubuhnya, kemudian ada luka di tangannya. Kemudian dilanjutkan pengecekan ke dalam kamar. Ditemukan ada 4 mayat anak-anak. Berdasarkan hasil olah TKP, keempat mayat ini adalah anak-anak dari saudara P dan istrinya saudari D. Usai melakukan olah TKP, polisi membawa 4 jenazah korban anak untuk diotopsi di Rumah Sakit Polri. Keempat jenazah langsung dibawa ke ruang instalasi forensik untuk dilakukan otopsi. Kepala Instalasi Forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyebut pemeriksaan akan dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian korban, termasuk ada tidaknya tindak kekerasan. Dari pemeriksaan awal, korban diperkirakan tewas lebih dari 2 hari. Kita melakukan pemeriksaan seperti biasa, terus habis itu kita laporin. Berapa hari biasanya, Dok? Nah, ini mungkin agak lama ya, karena kita harus periksa histopatologi dulu mungkin. Siap. Nah, habis itu baru kita ada hasilnya. Kalau kita biasanya mencari sebab kematiannya dulu. Siap. Ya, kita cari di mana ada luka-luka atau enggak. Siap. Terus kemudian habis itu mungkin kita periksa juga pemeriksaan histopatologi ini. Ada kekerasan, itu kekerasan sudah membusuk ya. Jadi itu kekerasan atau bukan kan kita nggak tahu. Oh, karena belum kelihatan itu. Penyelidikan polisi kini terus berlangsung. Selain memastikan penyebab tewasnya 4 korban anak, polisi juga menyelidiki motif ayah korban yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan terhadap 4 anaknya. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap, Saudara, soal kasus kematian 4 anak yang terkunci di kamar di Jagakarsa, Jakarta Selatan, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Mario Sarong di Jagakarsa. Mario, kemarin polisi sudah olah TKP. Nah, dari hasil penyelidikan sementara, apakah sudah ada bukti-bukti yang ditemukan polisi yang mengarah ke pelaku ataupun tersangka pelaku?
Ya, Paskalis dan juga saudara, kalau kita berbicara soal bukti yang didapat oleh polisi kemarin adalah bukti berupa sebilah pisau. Namun hal ini menurut keterangan polisi bahwa digunakan oleh sang ayah dari keempat anak yang meninggal tersebut, diduga untuk melakukan bunuh diri. Ada sayatan yang terdapat di kulit dari sang ayah dan juga ada luka tusuk yang di badan sang ayah. Hanya itu yang memang masih bisa dikumpulkan oleh polisi, namun untuk pelaku yang sesungguhnya masih terus didalami oleh kepolisian. Memang hingga saat ini mengarah kepada terduga pelaku sang ayah, namun masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Tetapi memang yang tadi kami sempat bertanya kepada masyarakat dan juga Ketua RT seperti yang sudah ditampilkan wawancara bersama Ketua RT 04 Yakub, mengatakan bahwa untuk motif sendiri bahwa adanya KDRT yang dipicu oleh rasa cemburu yang dialami oleh sang suami terhadap sang istri, sehingga sang suami berani melakukan KDRT terhadap sang istri. Itu yang tadi kami dapatkan informasinya. Pemicunya adalah memang saat ini terjadi adanya kekurangan ataupun kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga tersebut, di mana saat ini tulang punggung keluarga bersandar kepada sang istri, sedangkan sang suami memang hingga saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Dan saudara, untuk lebih jauh untuk melihat bagaimana kondisi TKP di siang ini, saya saat ini sudah berada di depan persis rumah kontrakan, rumah sewaan dari keluarga atau saat ini kita sebut dengan tempat kejadian perkara. Anda bisa melihat bahwa saat ini sudah dipasangi garis polisi, dalam arti bahwa kami, awak media maupun masyarakat tidak boleh berada melewati garis polisi ini. Di luar sendiri saudara, masih ada barang-barang properti milik keluarga tersebut yang memang oleh perintah polisi tidak boleh diganggu ataupun tidak boleh dipegang atau dipindahkan. Anda bisa melihat ada mainan-mainan milik dari anak-anak tersebut, ada sepatu, ada pula perlengkapan kerja yang dimiliki oleh kedua orang tua tersebut dari pasangan suami istri tersebut. Selain itu juga masih ada baju yang tergantung di situ, yang dijemur di situ. Kabarnya memang dari hari Minggu belum diapa-apain, belum dilakukan pembersihan oleh keluarga, dan hingga saat ini masih terdapat di situ. Selain itu juga saudara, saya akan mengarahkan ke atas bagaimana Anda bisa melihat ada CCTV yang terdapat di sudut tembok, di mana CCTV tersebut diperkirakan merekam seluruh kegiatan yang terjadi. Karena menurut info pada hari Minggu kemarin, sebelum terjadinya pembunuhan atau sebelum terjadinya kejadian tewasnya 4 anak ini, sang ayah dan juga keempat anaknya masih terlihat keluar bercengkrama dengan keluarga yang berada, keluarga tetangga di sini. Bisa dilihat kemungkinan terekam di CCTV yang ada di luar tersebut. Kami juga mendapatkan info, walaupun kami tidak bisa masuk, tetapi Pak RT yang sempat masuk ke dalam itu memberikan info bahwa di dalam pun ada CCTV yang berada, yang bisa menyorot ke wilayah kamar tempat tewasnya 4 anak tersebut, tempat ditemukannya anak tersebut. Sehingga kemungkinan diperkirakan CCTV tersebut merekam kejadian-kejadian terakhir terkait dengan tewasnya 4 anak tersebut. Itu yang informasi terupdate yang bisa kami berikan kepada Anda terkait dengan saat ini bagaimana kondisi terakhir di tempat kejadian perkara. Kembali kepada Anda, Paskalis. Alami oleh polisi soal barang bukti lalu juga pelaku. Tapi bagaimana kondisi orang tua korban, baik itu ayah ataupun ibunya? Karena informasinya keduanya saat ini dirawat di rumah sakit, betul? Ya, betul sekali dan juga saudara, bahwa sang istri setelah mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga menjadi korban KDRT pada hari Sabtu kemarin, dengan kondisi yang diceritakan oleh warga bahwa tubuhnya penuh benjolan akibat terkena KDRT tersebut, dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu. Sedangkan sang suami bersama anaknya saat ini berada di Rumah Sakit Polri, di mana itu informasi kami yang dapatkan dari
masyarakat atau warga yang juga saat itu menyaksikan kejadian tersebut. Dan pada saat ini katanya sang suami maupun sang istri masih dalam keadaan setengah sadar atau memang belum bisa memberikan informasi apa-apa ke pihak kepolisian maupun pihak-pihak yang membutuhkan wawancara ataupun kesaksian dari kedua pasangan tersebut. Kembali kepada Anda. Baik, Mario Sarong terima kasih melaporkan langsung dari TKP di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sorotan lainnya, saudara, seorang santri di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat tewas diduga dianiaya oleh belasan teman seangkatannya. Penganiayaan santri itu terjadi pada Kamis sekitar pukul 23 hingga 2 Jumat dini hari di lantai 3 Ponpes. Korban baru ditemukan di sebuah gudang oleh petugas Ponpes pada Sabtu pagi dengan kondisi korban luka-luka. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Juanda, namun karena tidak ada dokter saraf, Rumah Sakit Juanda merujuk ke Rumah Sakit 45. Di Rumah Sakit 45, tim medis melakukan operasi. Namun pada Senin pagi, korban dinyatakan meninggal dunia. Sehingga langsung dibawa ke Rumah Sakit Juanda. Nah, dari Rumah Sakit Juanda dirujuk dikarenakan tidak ada dokter saraf, sehingga dibawa ke Rumah Sakit 45, dan di Rumah Sakit 45 setelah hasil CT scan dari Rumah Sakit 45 itu ada luka di beberapa titik gitu kan, sehingga sampai dimasukkan ke ruang ICU sampai korban tersebut meninggal. Sementara itu, Satuan Reskrim Polres Kuningan memanggil 18 santri yang diduga mengetahui dan terlibat pengeroyokan. Kapolres Kuningan, AKBP Willy Andrian menyatakan motif pengeroyokan karena para tersangka kesal atas tindakan korban. Tadi malam kami sudah tetapkan tersangka dan sudah dilakukan penahanan untuk yang kategori dewasa. Dan ada sekitar 12 yang kategori di bawah umur, ya, itu dalam pengawasan UPPD PPA Kabupaten Kuningan dan akan dikenakan dengan sistem peradilan anak, tidak dilakukan penahanan di Polres Kuningan. Jumlah tersangka? Ya, total jumlah tersangka sampai saat ini kurang lebih 18 orang. Dan ini akan kita proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan jenazah pendaki korban terakhir erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat. Dua kali diperiksa sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri belum juga ditahan. Informasinya akan hadir usai jeda. Wah, gokil. Panas gini gaya lu masih keren, cuy. Kan minumnya Just Juice Cincau. Ademnya bikin seru. Baru Just Juice rasa cincau. Butiran granulanya langsung larut. Manis rasa cincaunya, lembut di tenggorokan. Seger, ademnya gokil. Rasain adem cincaunya. Just Juice rasa cincau. Gokil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Wings Food. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau.
selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Wah, gokil. Panas gini gaya lu masih keren, cuy. Kan minumnya Just Juice Cincau. Ademnya bikin seru. Baru Just Juice rasa cincau. Butiran granulanya langsung larut. Manis rasa cincaunya, lembut di tenggorokan. Seger, ademnya gokil. Rasain adem cincaunya. Just Juice rasa cincau. Gokil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Wings Food. Pencarian korban hilang akibat bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara kembali dilanjutkan. Pada hari ke-6, tim SAR akan memperluas wilayah pencarian. Memasuki hari ke-6 pencarian, tim SAR gabungan memperluas pencarian yang berfokus di wilayah perairan serta di zona 2 dan 3 di sekitaran gereja dan hotel senior di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Regu pertama melakukan pencarian di perairan Danau Toba menggunakan perahu karet dan alat pendeteksi di dalam air atau aqua eye. Regu ini juga akan melakukan penyelaman oleh tim Basarnas Special Group dengan jarak 2 km dari lokasi. Selain 15 alat berat yang telah diturunkan, tim juga akan dibantu anjing pelacak dari pihak kepolisian yang membedakan pencarian di perairan diperluas hingga 2 km. Fokus pada tiga sektor. Namun kita sedikit berbeda. Pagi hari ini saat ini sedang melakukan penyisiran. Sementara itu, Polres Humbang Hasundutan, Sumatera Utara telah memeriksa beberapa orang terkait aktivitas penebangan liar yang diduga jadi penyebab bencana banjir bandang dan longsor. Aktivitas penebangan liar terjadi di perbukitan di Desa Sitolubahal, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan. Hal ini yang diduga jadi penyebab bencana banjir bandang dan longsor di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja. Polres Humbahas telah menurunkan tim reserse kriminal untuk menindaklanjuti tentang kondisi di perbukitan yang gundul akibat adanya penebangan pohon. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk Kepala Desa Sitolubahal dan warga setempat.
kita tindak lanjuti. Kami sudah turunkan tim reskrim kami ke atas. Kita laksanakan lidik dulu mendalam di sana. Kemungkinan apa yang ada, laporan polisi kita buat. Nanti dari pendalaman nanti dari reskrim akan kita sampaikan ke depan. Jadi ada beberapa dari kepala desa dan ini yang warga setempat di sana. Kalau barang bukti tidak kosong Pak? Bekas-bekas ada sih, dan kita akan dalami. Pak, apabila ada anggota kita yang terlibat, Pak, gimana Pak? Kalau anggota terlibat tetap ditindaklanjuti, tapi sampai saat ini masih kita lidik mendalam. Ya nanti hasil dari penyidikan kami pasti akan kita sampaikan. Untuk mengetahui informasi terkini pencarian korban banjir bandang dan tanah longsor di Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Hendry Setiawan. Hendry, ini sudah masuk hari ke-6 pencarian. Nah, selama masuki hari ke-6 atau dalam 6 hari ini, kendala tim SAR dalam pencarian apa saja sebenarnya, Hendry? Ya, Paskalis dan saudara, dapat kami jelaskan kendala-kendala bagi tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI Polri dan juga relawan. Memang salah satunya cuaca yang sampai saat ini di wilayah desa Simanggulampe ini tidak stabil, kadang hujan dan kadang cerah, dan bukan hanya itu, lokasi yang ditutup oleh lumpur dan bebatuan yang cukup besar juga menyulitkan petugas untuk mencari. Memang petugas dari tim gabungan telah menurunkan anjing pelacak untuk membantu mencari jejak-jejak korban, namun kesulitan dari anjing pelacak sendiri, menurut keterangan dari tim dari Polda, yakni lumpur dan banyaknya air yang menghilangkan bau mengakibatkan kesulitan untuk mengendus. Bukan hanya itu saja, di bagian perairan sendiri memang kesulitan yang paling dirasakan oleh tim penyelam, yakni kotornya ataupun tidak dapat terlihatnya dasar danau ataupun jarak pandang di dalam agak sedikit tidak terlalu jauh. Mungkin seperti itu kendala-kendala yang ada di lapangan, Paskalis. Oke, ini paling banyak memang karena cuaca kendalanya. Nah, untuk fokus pencarian, ada tadi informasi sebelumnya adalah akan fokus di perairan. Tapi selain di perairan, di mana lagi fokus pencarian nanti? Dan sudah adakah batas waktu pencarian ini sampai kapan, Hendry? Ya, Paskalis dan saudara, dapat kami jelaskan. Memang pencarian dari hari pertama sampai hari ke-5 dan di hari ke-6 ini sedikit berbeda, yakni ada pelebaran wilayah tapi tidak di daratan, melainkan di bagian danau, yang dimana awalnya danau pencarian terhadap korban di zona 1 km, saat ini diperluas menjadi 2 km. Dan bukan hanya itu, sektoral darat sendiri difokuskan pencariannya di wilayah gereja dan hotel, yang dimana itu dari keterangan korban sendiri, tadi malam tim SAR gabungan sempat berkomunikasi dengan beberapa korban yang mengetahui kondisi-kondisi warganya yang hilang, dan diduga beberapa warga yang hilang berada di zona 2 dan zona 3. Jadi di hari ke-6 ini fokus pencarian memang kalau di bagian darat, yakni berada di bibir danau sendiri, yakni berada di sekitaran gereja dan hotel. Dan sedangkan di bagian perairan melibatkan 12 penyelam dan wilayah di perairan diperluas menjadi 2 km. Seperti itu, Paskalis. Baik, terima kasih untuk laporan Anda dari Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, jurnalis Kompas TV Hendry Setiawan. Kita ke informasi lainnya juga, saudara. Polda Sumatera Barat menyelidiki kemungkinan adanya pelanggaran dalam pemberian izin aktivitas pendakian Gunung Marapi yang berstatus waspada level 2. Menyikapi masih dibukanya aktivitas pendakian meski Gunung Marapi berstatus waspada level 2 sejak 2011 lalu, Polda Sumbar dalam waktu dekat akan meminta klarifikasi dari pihak BKSDA Sumatera Barat. Polda Sumbar mencium adanya indikasi pelanggaran dalam pemberian izin ini. Penyelidikan dilakukan buntut dari erupsi Marapi yang menyebabkan 23 pendaki meninggal. Kini setelah semua korban dievakuasi,
Aktivitas pendakian di Gunung Marapi ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pelanggaran kita akan lakukan pemeriksaan hal yang memberikan izin ini. Terutama bukan hal ini, terutama yang memberikan izin, apa prosesnya, kenapa sampai terjadi seperti ini. Nah, ini yang akan kita lakukan. Tidak, ini hanya kita memeriksa bagaimana larangan-larangan yang sudah terjadi, ya kita akan proses lihat ininya. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan pendaki korban terakhir erupsi Gunung Marapi. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan ditemukannya korban terakhir, tim SAR gabungan secara resmi menutup operasi pencarian. Pendaki yang menjadi korban terakhir erupsi Marapi berhasil dievakuasi Rabu sore. Korban diketahui berjenis kelamin perempuan langsung dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi untuk proses identifikasi. Korban ditemukan tidak jauh dari kawah dekat kawasan Taman Edelweiss. Dengan ditemukannya korban terakhir, tim SAR gabungan memastikan Gunung Marapi steril dari para pendaki, termasuk pendaki yang tidak terdaftar yang diduga juga berada di lokasi kejadian saat erupsi terjadi pada Minggu sore lalu. Siska yang perempuan, ini yang terakhir, dan setelah sterilisasi tidak ada lagi, hanya jenazah Siska yang kita temukan. Dan alhamdulillah tadi sudah kita lihat setelah sholat maghrib jam 6.30-an, jenazah sudah dibawa ke rumah sakit. Jenazah yang merupakan korban terakhir yang dievakuasi saat ini masih dalam proses identifikasi oleh tim DPI. Hingga Rabu sore, tim DPI Antemortem Polda Sumatera Barat sudah mengidentifikasi total 22 jenazah korban erupsi Gunung Marapi. Yang masuk ke kita 22 dan itu sudah teridentifikasi semua. Seperti biasa kita lakukan dimandikan, kemudian dikafani, setelah itu kita kembalikan kepada keluarga. Seluruh jenazah yang telah teridentifikasi telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan, termasuk almarhum Ilham Nanda Bintang, seorang pendaki yang jenazahnya telah dipulangkan ke Pekanbaru Riau. Setibanya di rumah duka, korban disolatkan, kemudian langsung dimakamkan pada malam hari. Waktu itu kan langsung jam 9:30 malam minggu itu, hari minggu pagi-pagi sama anak pertama dan ketiga ke sana ke lokasi sampainya sekitar sebelum subuh Seninnya yang menunggu di sana mencari kabar juga. Mencari kabar sampai hari Selasa kemarin belum ketemu sampai siang ya. Korban lainnya yang telah dimakamkan adalah Bribda Muhammad Iqbal, personel Polda Sumatera Barat. Bribda Muhammad Iqbal dimakamkan di TPU Tunggul Hitam Padang, Sumatera Barat. Almarhum merupakan personel Samapta Polda Sumbar yang tewas saat mendaki di Gunung Marapi bersama seorang polisi lainnya yang selamat. Sementara Bribda Muhammad Iqbal ditemukan dan dievakuasi tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Dinas itu kalau naik gunung kan berarti kan tidak dinas. Berarti ini kan mengambil waktu liburan dia, atau mungkin lepas piket, atau mungkin dia sedang menjadi ya mungkin hari Minggu itu pas lepas piket rata-rata lepas dinas gitu kira-kira. Setelah evakuasi korban terakhir, tim SAR gabungan secara resmi menutup operasi pencarian Rabu malam. Untuk ke depan, Marapi akan ditutup dari pendakian hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dengan ditutupnya operasi SAR, semua personel tim gabungan akan ditarik mundur ke institusi masing-masing. Dari seluruh yang ikut di tim malam ini akan kembali ke kesatuan masing-masing. Mungkin hari ini juga kami ada pelarangan untuk mendaki di Gunung Marapi ini. Saya rasa itu. Karena ini merupakan target kita dari laporan yang termasuk link yang pendaki ini 75 sudah komplit, jumlahnya 75. Kalau nanti apa adanya hasil identifikasi ini atau pertemuan lagi, mungkin akan kita lakukan proses pengidentifikasian si mayat ini nanti. Meski operasi pencarian telah ditutup, posko laporan orang hilang akan tetap dibuka hingga beberapa hari ke depan di Rumah Sakit Ahmad Muhtar, Kota Bukit Tinggi. Jika ada laporan orang hilang, petugas akan melakukan verifikasi dan akan melakukan pencarian jika dinilai yang dilaporkan benar hilang saat pendakian ketika Marapi erupsi pekan lalu. Rio Yohanes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat.
Kompas Siang akan jeda sejenak, nanti kami punya informasi lain untuk Anda. Saudara, KPK hari ini kembali memeriksa Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edy Hiarie, sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Wah, gokil, keren cuy. Kan minumnya Just Juice Cincau. Butiran granulanya langsung larut. Ademnya gokil. Rasain adem cincaunya. Just Juice rasa cincau. Gokil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Wingsul. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi.
Ketua Nonaktif KPK, Firly Bahuri sudah 2 kali diperiksa sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun Firly belum juga ditahan. Ketua Nonaktif KPK, Firly Bahuri, selesai diperiksa di Bareskrim Mabes Polri pada Rabu malam kemarin. Ini merupakan pemeriksaan kedua Firly sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun, usai pemeriksaan, Firly terlihat menghindari awak media dan tidak memberi pernyataan apapun. Pada Selasa lalu, Dewas KPK juga memeriksa Firly Bahuri selama 2 jam. Firly diperiksa untuk kedua kalinya terkait dugaan pelanggaran etik bertemu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho menyebut Dewas KPK tak punya kewenangan untuk merekomendasikan Firly dipecat atau memberhentikan tidak hormat dari jabatannya jika terbukti melanggar etik berat. Sesuai peraturan Dewas KPK, sanksi terberat yang bisa diberikan pada pelanggar etik kategori berat adalah rekomendasi untuk mengundurkan diri. Pemberhentian tidak hormat tidak ada diatur di Perdewas, ya. Dewas tidak punya wewenang untuk mengusulkan kepada presiden. Di Perdewas itu sanksi yang paling berat itu diminta mengundurkan diri, ya. Nah. Berarti itu sifatnya rekomendasi kepada Pak Firly sendiri. Ya sanksi kan dijatuhkan kepada yang melanggar. Tidak bisa memberikan rekomendasi kepada presiden, tidak bisa ya, Bu? Kita kepada yang sanksi kan diberikan kepada yang bersangkutan, ya. Sementara itu, Saudara, KPK hari ini kembali memeriksa Wakil Menteri Hukum dan HAM Edy Hiarie sebagai tersangka. Surat panggilan pemeriksaan sudah diterima oleh Edy dan 3 tersangka lain. Sebelumnya, KPK telah memeriksa Edy Hiarie sebagai saksi pada Senin 4 Desember lalu. KPK mendalami peran Edy dalam dugaan perkara suap dan gratifikasi penyelesaian pengurusan administrasi hukum umum di Kementerian Hukum dan HAM oleh PT CLM. Selain Edy, KPK juga telah menetapkan 3 orang tersangka lain, yaitu asisten pribadi Edy, Yogi Airukmana, advokat Yosi Andika, dan Direktur PT CLM Helmut Hermawan. Jadi betul informasi yang kami terima dari tim penyidik minggu ini, khususnya nanti di hari Kamis ya, kami memanggil para pihak sebagai tersangka termasuk Wamenkumham untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK dalam kapasitasnya sebagai tersangka, dan surat panggilan sudah disampaikan, sudah diterima oleh yang bersangkutan, sehingga kami berharap para tersangka ini bisa hadir memenuhi panggilan dari tim penyidik KPK di pra-peradilan yang diajukan oleh para pihak. Tentu sekali lagi KPK siap hadapi dan menjawab semua isi dari gugatan permohonan pra-peradilan tersebut melalui Biro Hukum, tentu sesuai dengan jadwal nanti yang sudah ditentukan oleh pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, terkait dengan penahanan tentu itu menjadi kewenangan tim penyidik ya. Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi itu, tapi yang pasti yang penting adalah kami memanggil lebih dahulu. Koordinator Staf Khusus Presiden menyebut Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiarie alias Edy Hiarie sudah mengirim surat pengunduran diri ke Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara. Surat pengunduran diri diterima Setnek pada hari Senin kemarin. Sudah ada surat pengunduran diri dari Pak Menkumham, Wamenkumham, maaf. Jadi ada surat pengunduran diri dari Bapak Wamenkumham kepada Bapak Presiden dan akan segera disampaikan kepada Bapak Presiden. Itu kapan beli hari? Kalau tidak salah masuk hari Senin yang lalu. Ya. Di suratnya dijelaskan nggak alasan pengunduran dirinya, beli hari? Saya belum melihat suratnya ya. Tapi surat itu ditujukan pada Pak Presiden, segera disampaikan setelah Bapak Presiden
Berarti sore nanti ya Pak? Ya, Bapak Presiden akan disampaikan setelah Bapak Presiden kembali ke Jakarta. Sebelumnya, KPK menetapkan Wamenkumham Edy Hiarie sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi pada 9 November lalu. Selain Edy, KPK juga menetapkan 3 orang lain sebagai tersangka. Meski demikian, hingga kini KPK belum melakukan penahanan terhadap Edy. Untuk informasi terkini kita langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan di Gedung KPK Jakarta. Asri, apakah Edy Hiarie sudah datang? Lalu pertanyaan lain adalah apa alasan KPK belum menahan Edy? Iya, kami sudah mencoba menghubungi kepada kuasa hukum Edy Hiarie, Ricky Sitohang, yang menjelaskan bahwa pagi hari tadi Edy sudah bersiap untuk memenuhi panggilan KPK dan melakukan atau menjalani pemeriksaan. Namun Edy menurut Ricky ini merasa kurang sehat dan merasa perlu istirahat hingga akhirnya pihak Edy Hiarie ini menyampaikan surat permohonan penundaan pemeriksaan kepada KPK dan juga meminta untuk penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap Edy Hiarie. Dan ini akan menjadi kali pertama ataupun juga ini akan menjadi pemeriksaan perdana Edy Hiarie, namun sepertinya gagal dilakukan hari ini pemeriksaannya. Dan untuk itu kami juga masih menunggu konfirmasi dari KPK apakah KPK sudah menerima surat permohonan ataupun juga surat konfirmasi dari pihak Edy Hiarie untuk melakukan penundaan pemeriksaan atau belum, dan juga kami sudah menanyakan kapan nantinya penjadwalan ulang ataupun juga pemeriksaan ulang akan dilakukan kepada Edy Hiarie. Sementara untuk tersangka lainnya ini sudah diperiksa. Ada 2 tersangka yang sudah diperiksa pada tanggal 5 November 2023 lalu. Ini diantaranya adalah Yogi Arya Rukmana selaku asisten pribadi dari Edy Hiarie, dan juga ada Yosi Andila Mulyadi selaku advokat ataupun juga pengacara yang sudah diperiksa sebagai tersangka pada Selasa 5 November lalu. Kemudian terkait dengan penahanan, alasan mengapa KPK sampai saat ini belum menahan Edy Hiarie. Begitu ini sudah disampaikan oleh Kabag Pemberitaan KPK atau juru bicara KPK Ali Fikri bahwa memang sampai saat ini penyidik masih melakukan ataupun juga masih ada kebutuhan penyidikan lainnya. Dan kalau kita ketahui juga bahwa memang penahanan ini menjadi wewenang penyidik. Begitu, apakah memang dilihat dari tersangka ini berpotensi untuk melarikan diri ataupun juga merusak dan menghilangkan barang bukti atau bahkan bisa mengulangi perbuatannya. Namun meski KPK belum menahan ataupun juga melakukan penahanan terhadap Edy Hiarie maupun tersangka lainnya, tapi KPK sudah bersurat ke Ditjen Imigrasi untuk mencegah beberapa pihak, tentu saja 4 tersangka diantaranya Edy Hiarie, Yosi, Yogi, dan juga Helmut Hermawan untuk bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Sehingga memang untuk pemeriksaan untuk Edy Hiarie hari ini sepertinya tidak bisa dilaksanakan karena tadi alasan yang sudah disebutkan, ia merasa kurang sehat, ia sakit dan juga meminta untuk dilakukan penundaan. Lalu untuk penahanan juga tadi yang terakhir disampaikan ataupun juga informasi terakhir dari KPK mengapa belum ditahan karena memang masih ada kebutuhan penyidikan dari penyidik itu sendiri. Paskalis. Oke, ini berarti ditunda karena Edy merasa tidak enak badan maka ada penundaan. Tapi selain Edy sebenarnya ada 3 tersangka lain. Nah, bagaimana penyidikan 3 tersangka lainnya, Asri? Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa memang KPK sudah memeriksa 2 tersangka dan pemeriksaan ini sudah mereka diperiksa ini sudah statusnya sebagai tersangka begitu. 2 tersangka yang sudah diperiksa yakni Yogi Arya Rukmana dan juga Yosi Andila Mulyadi. Diketahui bahwa 2 orang tersebut ini terlibat dan juga diduga sebagai perantara penerima uang dari pemilik PT CLM Helmut Hermawan yang mana juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Kemudian Paskalis kalau kita ulas sedikit kasus ini berawal dari laporan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng
Teguh Santoso ke KPK dengan tuduhan bahwa Edy Hiarie ini menerima gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah dari pengusaha sekaligus pemilik PT Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan. Kemudian pemberian uang juga diduga berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan Badan Hukum PT CLM ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. Kemudian dari penetapan tersangka oleh KPK, Edy Hiarie, Yogi dan juga Yosi ini telah melakukan langkah hukum lainnya, yakni mengajukan pra-peradilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap 3 orang ini, dan ini diajukan ataupun juga gugatan ini disampaikan langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin 4 Desember 2023. Kemudian dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto mengungkapkan bahwa nantinya perkara ini akan diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal Estiono pada Senin 11 Desember 2023. Setelah mengajukan ataupun juga memberikan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Edy Hiarie juga sudah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu 6 Desember 2023, seperti yang disebutkan dalam paket pengantar tadi. Jadi memang proses hukumnya ini masih bergulir. 4 tersangka sudah ditetapkan tapi belum ada yang ditahan. 2 sudah diperiksa sebagai tersangka oleh KPK, namun 2 lainnya yakni Edy Hiarie dan juga Helmut Hermawan selaku pemilik PT CLM ini masih belum diperiksa oleh KPK, sehingga ini yang masih kita nantikan bersama Paskalis dan saudara terkait dengan pemeriksaan tersangka lain yang belum diperiksa dan juga terkait dengan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap Edy Hiarie dari KPK sendiri. Paskalis. Sri Gunawan, terima kasih melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda, salah satunya unjuk rasa terjadi di pusat kota Ramallah, Palestina. Protes ini mengecam serangan Israel yang terus membombardir jalur Gaza. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. sakit. Bagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa buruan beli, bisa gratis better lagi. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri,
selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh ini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Na na na. Pesta demokrasi sebentar lagi. Kita akan memilih pemimpin negeri. Pilihlah, cobloslah dengan nurani. Bersama kita majukan negeri. Diam bukan pilihan, cerdas kawan. 5 menit tentukan 5 tahun ke depan. Berbeda pilihan, itu biasa. Tetaplah berpegang, Bhinneka Tunggal Ika. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengawali kampanyenya di Provinsi Lampung dengan bertemu peternak sapi di Kabupaten Lampung Tengah pada Kamis pagi. Anies berjanji mengkaji kembali kebijakan impor daging kerbau India agar tidak mematikan industri lokal. Kamis pagi di Lampung, Anies memantau kondisi peternakan sapi. Sambil bercengkrama dengan peternak, Anies memberi makan sapi dan memberi minum anak sapi. Anies juga menyempatkan diri berdialog dengan para peternak, mahasiswa, serta petani. Menanggapi keluhan peternak soal impor daging kerbau, Anies berjanji akan mengkaji kembali agar tidak mematikan industri lokal. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo hari ini berkampanye di Ibu Kota Nusantara IKN. Ganjar jadi capres pertama yang berkampanye di IKN. Dalam kampanyenya, Ganjar menegaskan bakal melanjutkan pembangunan IKN. Sementara saat ditanya rencana Presiden Jokowi yang akan datang ke IKN sesudah kunjungannya hari ini, Ganjar hanya menanggapi dengan santai. Pak Ganjar, informasinya Pak Jokowi besok juga akan ke IKN, ada tanggapannya nggak Pak? Ya, Pak Jokowi presiden kok. Dan kemudian ini juga menjadi bagian dari apa yang akan dikerjakan, dituntaskan oleh beliau. Saya kira beliau seorang manajer juga yang sedang mengelola bangsa ini, selalu melihat progres report dari pekerjaannya, saya kira bagus. Menunjukkan sebuah komitmen saja. Saya orang yang konsisten, tidak pernah bergeser atas pelaksanaan sebuah peraturan. Dan tentu saja IKN ini sebuah konsep yang disiapkan bahkan sejak zaman Bung Karno, di mana ada perencanaan untuk memindahkan ibu kota. Sementara Istana membantah kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Nusa Tenggara Timur mengikuti agenda kampanye Capres nomor 3 Ganjar Pranowo. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut agenda kunjungan kerja Presiden Jokowi tidak memilih momen tertentu. Kunjungan kerja Presiden sudah terjadwal sejak jauh hari. Ari juga menepis kunker Jokowi di Papua dan Nusa Tenggara Timur yang sama dengan lokasi kampanye Ganjar disengaja.
sudah saya sampaikan, agenda Presiden sudah direncanakan jauh-jauh hari, baik itu dari sisi tempat, waktu, agendanya seperti apa. Dan agenda Presiden banyak loh. Kalau kita lihat di Kunker yang dari bulan Oktober sampai November, Desember, itu lokasi yang dikunjungi cukup banyak, dan itu bukan sesuatu yang baru. Itu sudah dilakukan Presiden sejak tahun 2014. Beliau mengunjungi berbagai tempat dan dengan berbagai agenda yang sudah disiapkan gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani saat ini sudah ada di IKN Kalimantan Timur untuk laporan langsungnya. Okta, jadi apa saja yang disoroti Ganjar dalam agenda kampanyenya hari ini? Ya, selamat siang Pak Skes dan juga saudara, benar sekali bahwa hari ini Ganjar Pranowo menutup agenda kampanyenya di Kalimantan Timur ini dengan mengunjungi IKN. Tadi ada beberapa tempat yang memang dikunjungi oleh Ganjar. Yang pertama ada di Rumah Teknologi, kemudian di Titik Nol Nusantara, dan kemudian terakhir di sini ada di Menara Pandang IKN. Nah, tadi ada beberapa hal yang memang disoroti Ganjar, seperti misalnya tadi ketika berkunjung ke Rumah Teknologi, ia mengatakan bahwa ia melihat visi, melihat pandangan bagaimana nantinya kota yang sedang dibangun ini akan menjadi lebih maju dan lain-lain. Dan tadi juga ia mengatakan mengapa ia sebetulnya menjadi capres pertama yang berkampanye di IKN. Ini merupakan wujud komitmen Ganjar untuk pembangunan di IKN. Selain itu juga tadi dikatakan bahwa IKN ini sudah dikonsep sejak lama, bahkan sejak masa atau era pemerintahan Bung Karno, sehingga ketika sekarang baru bisa terrealisasi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, maka ia berkomitmen untuk melanjutkan. Bahkan tadi ketika ditanya kesiapan Ganjar Pranowo jika nantinya akan terpilih menjadi presiden untuk berkantor di IKN, maka ia menyatakan siap. Dan tadi juga sempat ditanyakan bahwa yang menjadi catatan adalah prediksinya baru bisa 30 tahun lagi begitu untuk IKN ini bisa normal atau bisa dikatakan ini bisa berjalan beroperasi dengan baik sebagai ibu kota negara. Nah, ini tadi Ganjar mengatakan bahwa kalau tadi melihat di Rumah Teknologi, maka memang apa yang nantinya kurang akan segera diperbaiki, maupun juga apa yang bisa dieksekusi dengan cepat maka akan dipercepat. Pak Skes dan juga saudara, tadi juga sempat dikatakan begitu untuk Ganjar Pranowo juga sempat ditanyakan agenda ke IKN ini. Ada informasi bahwa nantinya akan disusul juga oleh Presiden Joko Widodo. Tadi Ganjar menilai bahwa ia tidak masalah Presiden Jokowi juga akan berkunjung ke IKN karena memang ia melihat Presiden Jokowi ini sebagai presiden, maka wajar jika ia ingin melihat bagaimana progres dari apa yang sedang dibangun ya di IKN. Bahkan terkait dengan hal ini, ketika Ganjar berkampanye di suatu daerah kemudian disusul juga oleh Presiden Jokowi di hari berikutnya, ia juga sempat mengatakan kemarin di Kabupaten Kutai Kartanegara bahwa ia tidak masalah, bahkan senang jika diikuti Presiden Jokowi. Terlihat dari dua agenda, misalnya saja ketika ia berkampanye di Papua maupun juga di Nusa Tenggara Timur. Jadi memang tidak bermasalah Ganjar Pranowo jika agenda kampanyenya ini diikuti oleh Presiden. Dan nanti Pak Skes dan juga saudara, setelah dari IKN, nanti kami akan kembali lagi ke Balikpapan. Ini menjadi titik pertama kemarin ketika Ganjar berkampanye. Di Balikpapan nanti Ganjar Pranowo akan mengadakan diskusi bersama dengan mahasiswa dan juga Gen Z. Tentu ini nanti kita akan nantikan apa yang akan menjadi materi diskusi maupun juga apa yang kembali disampaikan oleh Ganjar Pranowo di Kalimantan Timur. Tapi yang pasti kemarin sempat dikatakan bahwa dalam kampanyenya ini Ganjar Pranowo menargetkan membidik suara 60% kemenangan di Kalimantan Timur. Pak Skalis. Oktaviani, terima kasih melaporkan langsung dari IKN Kalimantan Timur. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menanggapi soal pembagian susu gratis saat acara Car Free Day. Gibran mengaku siap dipanggil Bawaslu jika diperlukan. Ditemui di Balai Kota Solo Rabu kemarin, Gibran menanggapi santai soal pembagian susu kepada warga saat Car Free Day di Jakarta yang dipermasalahkan. Gibran merasa apa yang dilakukannya tidak melanggar aturan karena saat pembagian susu di Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan di Jakarta, Gibran tidak menggunakan alat peraga kampanye. Gibran mempersilahkan jika ada pihak yang mempermasalahkannya untuk melapor ke Bawaslu. Itu hanya sekedar membagi susu saja tanpa apa yang akan dijabat memilih. Mas, silakan kalau ada yang dipermasalahkan dilaporkan ke Bawaslu.
Informasi mancanegara akan hadir sesaat lagi usai jeda, saudara. Serangan udara Israel ke sejumlah bangunan di Khan Yunis, jalur Gaza, menyebabkan puluhan warga Palestina tewas dan luka-luka. Usai jeda, Francisco Donasiano akan hadir menemani Anda di Kompas Siang. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fumida. Fumida, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja sase, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Berita palsu memicu polarisasi dalam masyarakat. Kehilangan kepercayaan dan terjadi gejolak sosial. Polri Presisi sebagai cooling system mengantisipasi penyebaran konten hoax, melakukan sosialisasi dan edukasi literasi pada masyarakat, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pemilu 2024 harus dipantau dan dijaga. Kita tolak hoax, kita tolak fitnah, kita tolak saling merendahkan, saling menjelekkan. Setuju? Stop hoax, saring sebelum sharing. Penyebaran berita hoax dapat mengakibatkan misinformasi, disinformasi, bahkan mengakibatkan retaknya kebinekaan. Cermat dan bijaklah dalam menerima dan membagikan informasi. Salam Presisi. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Wow, kirain pot. Taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement.
Kami lanjutkan Kompas Siang dengan informasi mancanegara bersama saya Francisco Don Asiano. Saudara, awan besar dari asap dan debu terlihat pasca serangan udara Israel ke sejumlah bangunan di Khan Younis, jalur Gaza. Serangan keji Israel ini menyebabkan puluhan warga Palestina tewas dan juga luka-luka. Video ini menunjukkan awan besar, asap dan debu membumbung ke udara setelah serangan udara Israel di Khan Younis, jalur Gaza. Setelah pengeboman, puluhan warga Palestina yang tewas dan terluka, termasuk anak-anak. Ini korban luka kemudian dibawa ke rumah sakit Nasser Khan Younis di jalur Gaza Selatan. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, 2 bulan pengeboman dan serangan darat Israel telah menewaskan lebih dari 16.200 orang di Gaza. Mayoritas dari mereka adalah perempuan dan juga anak-anak. Sejumlah warga melakukan unjuk rasa di pusat kota Ramallah, Palestina. Aksi protes ini mengecam serangan Israel yang terus membombardir jalur Gaza. Dalam aksi unjuk rasa, para demonstran membawa bendera Fatah dan spanduk yang mengecam pemboman Israel di jalur Gaza. Sebagian besar wilayah utara, termasuk sebagian besar kota Gaza, telah hancur total, saudara. Warga Palestina khawatir wilayah Gaza lainnya akan mengalami nasib serupa ketika Israel mencoba membubarkan Hamas. PBB juga mengatakan sekitar 1,87 juta warga Palestina di jalur Gaza telah meninggalkan rumah mereka selama konflik yang sedang berlangsung. Banyak juga warga Palestina yang khawatir mereka tidak akan diizinkan kembali ke rumah mereka. Sejumlah orang berkumpul menyalakan lilin di kota Lisbon, Portugal. Aksi ini dilakukan sebagai dukungan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Aksi damai ini merupakan ekspresi dukungan solidaritas untuk warga di Gaza, Palestina. Sejumlah lilin menyala diletakkan di sebelah daftar nama warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel. Selain menyalakan lilin untuk mengenang para korban yang tewas, aksi damai ini juga menyuarakan Palestina akan bebas dan merdeka dari segala bentuk penjajahan. Or in a way that will convince you to open your eyes. You had your chance, and I no longer believe your lies. Informasi selepas jeda, saudara, kepolisian Aceh memastikan situasi Aceh hingga kini tetap kondusif jelang pemilu 2024 mendatang. Melalui operasi Mantap Berata, Polda Aceh memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan aman dan juga lancar. Tetaplah bersama kami di Kompas Siang. Wherever you're going, whatever you're doing, stay healthy and stay happy. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C to help strengthen your immune system and keep you healthy. Healthy inside, fresh outside. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Kita semua tahu, pemimpin-pemimpin di Indonesia dipilih langsung oleh seluruh rakyatnya, termasuk kamu. Tapi ada cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam mengambil hati calon pemilih. Salah satunya, politik uang. Memang, yang di depan mata terlihat menggiurkan meski sedikit. Namun ingat, itu semua hanya jebakan untuk niat licik yang berbahaya. Bayangkan, sesuatu yang besar dimulai dari praktik yang buruk.
kemudian menimbulkan dampak yang sangat berbahaya untuk masa depan Indonesia. Mulai dari kamu, jangan terima segala bentuk suap. Ayo awasi bersama. Tolak politik uang untuk pemilu yang bersih dan damai. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fumider. Fumider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Wah, gokil, keren cuy. Kan minumnya just cincau. Butiran granulanya langsung larut. Ada gokil. Rasain adem cincaunya. Just Juice rasa cincau. Gokil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Wingsul. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Saatnya kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi menarik dan inspiratif dari Biro Kompas TV di daerah dalam segmen Cerita Nusantara. Kali ini giliran kawan-kawan kami dari Biro Kompas TV Aceh dan juga Kendari. Sudah bersiap dua jurnalis Kompas TV. Ada Syaima Atika di Aceh dan juga Silvian Sakia di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita akan ke Aceh terlebih dahulu bersama dengan Syaima. Syaima, selamat siang. Informasi apa saja yang menarik yang bisa dibagikan kepada penonton Kompas TV pada siang hari ini? Silakan. Baik, selamat siang. Terima kasih Francisco dan juga saudara. Ada dua berita utama dari Biro Aceh untuk Cerita Nusantara kali ini. Informasi utama saudara, Kepolisian Aceh memastikan bahwa situasi di Aceh hingga kini tetap kondusif jelang pemilu 2024 mendatang. Melalui operasi Mantap Brata, Polda Aceh memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan aman dan lancar. Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko meyakinkan kondisi Aceh saat ini kondusif untuk menggelar seluruh tahapan pemilu mendatang. Ada 4.000 personil yang disiapkan untuk mengawal dan mengamankan tahapan serta logistik pemilu. Hanya saja, Kapolda mengingatkan kepada personil agar mewaspadai potensi bencana karena cuaca yang dapat mengganggu pengangkutan dan penyimpanan maupun distribusi logistik pemilu. Ribuan personil Polri yang disiapkan telah mengamankan tahapan-tahapan pemilu yang sudah berlangsung, diantaranya memberikan pengamanan VVIP kepada Capres dan Cawapres yang berkampanye di Aceh. Pengangkatan dan penyimpanan logistik pemilu hingga pada hari pencoblosan nanti dengan pengamanan oleh personil di seluruh TPS yang ada. Jadi personil yang kita libatkan sekitar 4.000 ya. 4.000 dan seluruh jajaran sudah melaksanakan pengamanan. Sekarang kan tahapan kampanye. Kita melakukan pengamanan, kita turunkan tim untuk
pengawalan VVIP khusus calon presiden dan wakil presiden, dan juga jajaran sudah menggelar pengamanan juga manakala ada para calon legislatif atau calon baik DPRA maupun DPRK atau DPR pusat ataupun DPD yang melaksanakan kampanye di wilayah kita siap mengamankan. Meminimalisir gangguan keamanan pada saat pemilu nanti, polisi tidak melihat sebuah TPS rawan atau tidak, namun pengamanan tetap akan ditingkatkan dan waspada terhadap bencana karena bisa menjadi salah satu faktor yang gangguan pada saat tahapan pemilu berlangsung. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi selanjutnya, Saudara, petani kakao di Desa Payasnara, Kota Sabang, Aceh, mendedikasikan diri untuk menanam dan merawat tumbuhan kakao. Bagi petani, kakao tak hanya jadi tanaman yang bisa menghasilkan uang, tetapi juga menjadi daya tarik wisata di Kota Sabang. Umurnya tak lagi muda, namun ketika berada di kebun kakao miliknya, energinya mulai keluar. Ia lincah dan lihai membersihkan tanaman yang mengganggu pohon kakao miliknya. Berbekal gunting dan parang, ia mulai membersihkan dahan kakao. Ia tak segan memotong dahan yang masih berbuah agar buah-buah lain di pohon tersebut mampu tumbuh maksimal. Di kebun seluas 2 hektar inilah ia menghabiskan hari-harinya untuk merawat kakao selama 30 tahun lebih. Di kebunnya terdapat 5 jenis kakao dengan berbagai bentuk dan juga warna buah. Bagi Abdullah, merawat kakao sama seperti merawat dirinya sendiri. Tumbuhan juga perlu sentuhan dan perawatan agar mampu berbuah secara maksimal. Memasuki musim panen, ia dapat memanen kakao miliknya 2 kali dalam seminggu. Kini, Abdullah mulai tersenyum lebar. Harga kakao di Sabang mencapai Rp50.000 per kilogram untuk kualitas yang bagus. Selain itu, Abdullah juga melakukan peremajaan untuk coklat miliknya, sehingga proses tumbuh akan berkelanjutan serta mampu menghasilkan buah secara terus-menerus. Kalau bercoklat, lebih kurang mungkin karena ada dasar tuh yang tinggal tuh ada 30 tahun. Kalau coklat, sama juga kita rawat anak-anak tuh. Ya, kalau tidak kita rawat, tidak kita bersihin, sempuk atau pangkas, itu tidak ada kita itu. Kalau per kilo sekarang berapa harga coklat, Pak? Kalau pabrik, kalau fermentasi itu sekitar 45. Itu yang masih mali, tapi kalau yang grade A mungkin sampai 50 tuh. Abdullah merupakan salah satu petani kakao yang masih bertahan di pulau ujung barat Indonesia. Berada di pulau wisata, ia ingin wisatawan juga mau berkunjung ke kebun miliknya sembari menikmati keindahan Kota Sabang. Syahril, Kompas TV, Sabang. Saudara, demikian 2 berita utama dari Biro Aceh untuk Cerita Nusantara kali ini. Kembali ke studio. Iya, lihat informasi tentang kakao tadi, Syaima, saya jadi ingat ini sudah masuk musim penghujan. Selain teh, bisa juga ini menikmati dengan secangkir coklat panas, itu enak sekali. Nah, dari Aceh kita akan bergeser ke Kendari, Sulawesi Tenggara bersama Silvian Sakia. Siang ini ada informasi apa yang bisa dibagikan kepada kami? Silahkan dengan laporannya. Ya, baik rekan Francisco dan juga saudara, Cerita Nusantara dari Kota Kendari ada 2. Informasi pertama, kami datang dari ribuan masyarakat Pasar Wajo, Kabula-Bulana, Kabupaten Buton yang menggelar tradisi adat Piko Elaliwu atau Pesta Adat Kampung. Tradisi yang telah ada sejak ratusan tahun ini saat ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia yang diberikan kepada Kadie atau pemerintah daerah Kesultanan Buton. Ribuan masyarakat Pasar Wajo, Kambula-Bulana, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menggelar tradisi adat Piko Elaliwu atau Pesta Adat Kampung. Tradisi yang telah ada sejak ratusan tahun hingga saat ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang diberikan kepada Kadie atau pemerintah daerah dari Kesultanan Buton. Tradisi Piko Elaliwu dimulai dari kegiatan Picendupia, yaitu proses pemberian tanda dari gabungan antara darah ayam, tanah, dan air dari gunung serta air dari pantai Wajo. Campuran itu kemudian diberikan di dahi pada puluhan anak sulung yang berusia balita. Prosesi Pincudupia dilakukan agar anak yang dilahirkan menjadi anak yang kuat lahir dan batin, sebagaimana kekuatan seorang anak yang pernah mendarat di pantai Wajo pada ribuan tahun yang silam.
Selanjutnya dilakukan tradisi Waeno Boba, yakni tradisi anak-anak yang diberikan tanda di dahi dijemput dan kemudian dibawa ke balai pertemuan adat. Sebelum masuk balai, jempol jari kaki anak balita disyarati dengan tanah oleh perangkat adat. Zaini, Ketua Adat Pasar Wajo, mengatakan tradisi pesta kampung saat pertama mengenai hajatan anak-anak yang baru lahir atau anak sulung yang punya hajatan tertentu. Pesta kampung yang dinamakan Pikue Lalihu. Saat pertama mengenai hajatan daripada anak-anak yang baru lahir, yaitu CP, itu dikatakan anak pertama, yang anak sulung. Itu punya hajatan tertentu karena anak-anak yang diantar ini adalah merupakan bagian kasih sayang kedua orang tua yang diprakarsai oleh leluhur kami yang namanya Wambeka. Sementara itu, Lanane, pengunjung, mengatakan sangat kagum dengan rangkaian adat tradisi Pasar Wajo. Ia berharap agar masyarakat dapat melestarikan dan pemerintah Kabupaten Buton dapat menjadikan tradisi itu sebagai potensi wisata. Saya melihat prosesi adat cukup banyak, jadi saya memberikan apresiasi yang tinggi dan kekaguman yang begitu besar bahwa ternyata masih ada prosesi adat di Pasar Wajo ini yang merupakan warisan leluhur yang diwariskan dan masih dilestarikan oleh masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan ini setiap tahun masih tetap dilestari, masih tetap dijalankan oleh masyarakat. Diharapkan supaya bisa dijadikan agenda pariwisata di Pemda Kabupaten Buton. Tradisi terakhir yakni Tadea atau bawa talang makanan. Prosesi itu dimulai ketika tetua adat melakukan pelepasan beberapa barisan kirap yang akan keliling kampung. Usai keliling kampung, barisan kirap yang dilakukan oleh perangkat adat diikuti oleh puluhan anak muda. Tiba di bagian sisi timur balai pertemuan. Para kirap kemudian duduk dalam balai dan di depannya terdapat puluhan talang besar yang berisi berbagai makanan. Sebelum disantap, para perangkat adat kemudian melanjutkan syair Buton Lama yang berisi petua dan nasihat kepada pemimpin negeri dan juga kepada para generasi muda agar menjadi pemimpin yang adil, jujur, dan juga tetap lestarikan budaya. Kontributor Devriat Noneke, Kompas TV Buton, Sulawesi Tenggara. Informasi dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Desa Lalowua, Kabupaten Konawe Selatan, yang menggelar festival jajanan tradisional yang bergizi dan sehat. Semua jajanan diberikan gratis kepada anak-anak sebagai upaya memberikan asupan gizi tambahan dan mencegah stunting. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Desa Lalowua, Kabupaten Konawe Selatan menggelar festival jajanan tradisional yang bergizi dan sehat. Jajanan itu semua terbuat dari berbagai bahan alami, seperti brownies dan nugget yang berbahan dasar ikan, puding kelor, serta kue berbahan dasar dari labu kuning. Seluruh jajanan diberikan kepada anak-anak secara gratis, sebagai upaya memberikan asupan gizi tambahan dan mencegah stunting atau gagal tumbuh normal. Kegiatan hari ini adalah festival jajanan kekinian dan tradisional yang sehat dan bergizi untuk Lalowua bebas stunting. Jadi hari ini kita menampilkan inovasi-inovasi jajanan yang bergizi. Di antaranya ada yang terbuat dari labu kuning, kemudian daun kelor yang kita ketahui banyak manfaatnya untuk anak-anak atau balita. Festival jajanan tradisional yang digelar sebagai upaya edukasi warga desa agar memanfaatkan berbagai tanaman sehat untuk tumbuh kembang anak. Kegiatan seperti itu akan digencarkan dengan menyasar setiap posyandu. Kontributor Sarman, Kompas TV Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ya, demikian Francisco dan juga saudara cerita Nusantara dari Kendari. Kembali ke studio. Dua informasi mengenai anak mulai dari tradisi Pikue Lalihu dan juga jajanan anak ini menjadi informasi yang cukup menarik. Terima kasih Silvian Sakia, dan sebelumnya dari Aceh ada Syaima Atika yang melaporkan langsung untuk cerita Nusantara. Terima kasih rekan-rekan.
Saudara, Pesta Rakyat Ganjar Mahfud kembali hadir menyapa warga, di mana kali ini digelar di Purwakarta, Jawa Barat. Tak hanya konser musik, Pesta Rakyat Ganjar Mahfud juga memberikan wadah bagi UMKM lokal untuk memamerkan produk mereka. Warga Purwakarta tumpah ruah menghadiri Pesta Rakyat Ganjar Mahfud ke-17 yang diselenggarakan di halaman parkir Stadion Purnawarman, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pesta dimeriahkan penampilan musisi Indonesia yaitu The Gampangan, Soljah, kuburan band, dan berbagai performa menarik lainnya. Selain panggung hiburan, panitia juga menyediakan pameran UMKM dan booth distro Ganjar yang menjual produk bertemakan Ganjar Pranowo. Ketua DPC Sahabat Ganjar Kabupaten Purwakarta, Syaiful Wahyudin, merasa terharu dengan antusiasme warga yang hadir. Melalui acara ini, ia berharap warga dapat menjaga pemilu 2024 agar berjalan lancar dan damai. Alhamdulillah warga masyarakat yang memang antusias menghadiri Pesta Rakyat ini karena dengan berbagai juga UMKM ya, di mana mereka begitu antusias dan menghadiri dengan sukacita. Harapan saya sebagai warga masyarakat, warga negara bangsa Indonesia bahwa semoga pemilu ini berjalan dengan adil, jujur, dan memang fair play, dan kami harap kondusif dan aman. Saya semoga Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 di Republik ini dan betul-betul menjalankan amanat. Hal senada juga diungkapkan salah satu pengisi acara, yaitu kuburan band yang senang bisa menghibur warga di Pesta Rakyat Ganjar Mahfud. Purwakarta nih ya, seru banget nih. Purwakarta, effortnya luar biasa, Purwakarta effortnya keren. Meskipun diguyur hujan, tapi antusiasnya sangat keren sekali, luar biasa ya. Harapan pemilu berjalan lancar ya, berjalan lancar. Udah gitu sesuai dengan koridor-koridor ya, tidak ada kecurangan. Jadi yang menimbulkan gesekan-gesekan, kita damai aja ya, pemilu yang sehat, pemilu yang damai. Yang menang jangan jumawa, yang kalah juga jangan murung ya. Jangan berkecil hati. Pesta Rakyat ini mampu menjadi magnet bagi masyarakat untuk memberikan dukungannya kepada paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres tahun depan. Saudara, KPU memutuskan tidak ada debat khusus antar kandidat, baik capres maupun cawapres. Saat debat cawapres, capres juga akan hadir mendampingi meski porsi debat untuk cawapres. Informasi usai jeda sesaat lagi, Kompas Siang. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Indomie habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya gres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Aku
bagus pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar, enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Wuih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop. Top enaknya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengawali kampanyenya di Provinsi Lampung dengan bertemu para peternak sapi di Kabupaten Lampung Tengah pada Kamis pagi. Anies juga berjanji mengkaji kembali kebijakan impor daging kerbau India agar tidak mematikan industri lokal. Pada Kamis pagi di Lampung, Anies memantau kondisi peternakan sapi. Sambil bercengkrama dengan peternak, Anies memberi makan sapi dan memberi minum juga kepada anak sapi. Anies juga menyempatkan berdialog dengan para peternak, mahasiswa, serta petani. Menanggapi keluhan peternak soal impor daging kerbau, Anies berjanji untuk mengkaji kembali agar tidak mematikan industri lokal. Kita sapa rekan Dipo Nurbahagia yang mengikuti kegiatan kampanye Anies Baswedan di Lampung. Dipo, selamat siang. Selain soal impor daging kerbau, apalagi kemudian yang dibahas peternak, petani, mahasiswa dengan Anies, dan setelah ini apa saja kemudian acara Anies yang akan diagendakan di Lampung? Ya, tentu ada sejumlah hal yang kemudian tadi didiskusikan ataupun diminta serta ditanyakan oleh para peternak sapi dan juga mahasiswa yang magang di PT Indo Primabe ataupun peternakan sapi yang berlokasi di kawasan ataupun Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Tadi kampanye dilakukan di kawasan tersebut sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 11 siang. Hal-hal yang menjadi headline ataupun hal-hal utama yang kemudian disampaikan oleh para peternak seperti yang tadi Anda sebutkan, Sisko, bahwa para peternak ini sangat mengeluhkan kebijakan impor daging kerbau India yang dinilai mungkin menguntungkan konsumen, tetapi di sisi lain ini merugikan produsen. Dalam hal ini adalah para peternak sapi. Nah, tadi pada saat kami tanyakan apa kemudian yang nantinya akan dilakukan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, ia menyebutkan bahwa akan mereview kembali, akan mengkaji kembali kebijakan tersebut, khususnya adalah bagaimana kemudian skenario impor itu akan dilakukan, apakah akan tetap dengan menggunakan cara kuota ataupun menggunakan tarif, dan juga nanti apakah perlu ditetapkan batasan-batasan khususnya adalah terkait dengan wilayah sebaran dari impor daging kerbau India. Nah, tadi pun kami mencoba menanyakan secara spesifik, jika berkaca pada defisit kebutuhan daging sapi yang masih ada di Indonesia, apakah kemudian Capres nomor urut 1 ini menilai kebijakan impor masih perlu? Nah, secara umum Anies menilai bahwa kebijakan impor yang dilakukan
di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan daging sapi yang kemudian akan dikonsumsi oleh masyarakat ini masih perlu. Tetapi yang jadi catatan adalah kebijakan yang dilakukan saat ini oleh pemerintah, menurut Anies ini kebablasan ataupun keenakan. Karena seharusnya menurut Anies kebijakan impor daging ini adalah sifatnya temporer, sehingga seharusnya hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu, misal seperti hari raya Lebaran ataupun tahun baru. Tetapi ia menyoroti bahwa kebijakan yang dilakukan saat ini terlalu sering, sehingga di sisi lain pemerintah luput untuk kemudian meningkatkan produksi daging sapi yang ada di Indonesia. Nah, tidak hanya terkait dengan impor daging kerbau India yang kemudian menjadi sorotan, tetapi juga terkait dengan batas kredit yang lebih leluasa dan juga perlu ditingkatkan. Karena peternakan sapi ini adalah produk ataupun industri padat modal, sehingga memang relaksasi terkait dengan modal ini memang harus dilakukan menurut Anies. Kalau kita lihat kebijakan KUR ataupun kredit usaha rakyat yang saat ini tanpa agunan senilai 100 juta rupiah, Anies menyebut ia akan meningkatkan menjadi 500 juta rupiah, sementara yang dengan agunan dari yang semula 500 juta rupiah menjadi 2 miliar rupiah. Itu setidaknya beberapa hal yang kemudian tadi ditekankan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan. Ada juga sejumlah keluhan seperti misalnya bagaimana kemudian pemerintah juga membantu terkait dengan harga bibit impor yang terlalu mahal, apakah kemudian bibit ini dapat diproduksi di dalam negeri, kemudian juga bagaimana pemerintah membantu para peternak khususnya dalam menghadapi situasi penyakit yang kemudian kerap kali menghampiri ternak mereka, seperti penyakit mulut dan kuku yang kita tahu beberapa waktu yang lalu sempat masif dan juga merugikan para peternak. Itu setidaknya gambaran yang kemudian tadi disampaikan di dalam kampanye Anies. Intinya adalah menurut Anies pemenuhan konsumsi daging sapi yang sampai dengan saat ini masih dibilang kurang karena baru menyentuh angka 2,9 kg per kapita per tahun di Indonesia. Ini masih jauh dari standar dunia yang menyentuh angka 6,5 kg per kapita per tahun. Bahkan tadi juga Anies sempat menyinggung Malaysia ini konsumsi daging sapi lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia, menyentuh angka 8 kg per kapita per tahun. Nah, oleh karenanya kebijakan tadi review ataupun sejumlah koreksi yang nanti akan dilakukan oleh calon presiden nomor urut 1 ini diharapkan akan memberikan sebuah solusi bagi masyarakat Indonesia untuk memenuhi defisit daging sapi sebesar 270.000 ton ataupun sebanyak 1,5 juta ekor sapi. Harapannya adalah nanti pemenuhan daging sapi ini dapat meningkatkan kualitas gizi bagi masyarakat Indonesia. Nah, setelah tadi sudah berkunjung ke peternakan sapi, ada juga sejumlah agenda yang kemudian akan dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan. Saat ini Anies sedang melakukan kegiatan sholat zuhur di Masjid Duha Wai Halim. Kemudian nanti pada pukul 1 siang hingga pukul 3 sore hari nanti Anies juga akan menyapa caleg beserta dengan relawan di Geraha Bintang Malahayati. Dan nanti sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 sore hari nanti juga akan ada kegiatan Desak Anies. Kegiatan Desak Anies ini adalah sebuah program yang memang sudah dimiliki oleh Anies untuk menampung aspirasi khususnya dari kalangan anak muda, baik itu mengkritisi ataupun memberikan pandangan, memberikan masukan kepada calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan agar ia dapat menampung beberapa gagasan brilian tentunya dari anak-anak muda dan juga dapat menjawab berbagai macam pertanyaan dari anak-anak muda terkait dengan apa saja yang nanti akan dibawa oleh Anies dalam program kerjanya khususnya jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Sisko. Baik, terima kasih Dipo Nurbahagia mengikuti acara ataupun juga kegiatan kampanye dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Lampung Tengah Lampung. Ada sejumlah hal kemudian dibahas terkait masalah review kebijakan impor daging. Terima kasih Dipo. Saudara, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada hari ini berkampanye di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ganjar Pranowo jadi capres pertama yang berkampanye di IKN, di mana dalam kampanyenya Ganjar menegaskan bakal melanjutkan pembangunan IKN. Sementara saat ditanya rencana Presiden Jokowi yang akan datang ke IKN sesudah kunjungannya pada hari ini, Ganjar hanya menanggapi dengan santai. Ganjar, informasinya Pak Jokowi besok juga akan ke IKN, ada tanggapannya nggak Pak? Ya, Pak Jokowi presiden kok. Dan kemudian ini juga menjadi bagian dari apa yang akan dikerjakan, dituntaskan oleh beliau. Saya kira beliau seorang manajer juga yang sedang mengelola bangsa ini, selalu melihat progres report dari pekerjaannya, saya kira bagus.
menunjukkan sebuah komitmen saja. Saya orang yang konsisten, tidak pernah bergeser atas pelaksanaan sebuah peraturan. Dan tentu saja IKN ini sebuah konsep yang disiapkan bahkan sejak zaman Bung Karno, di mana ada perencanaan untuk memindahkan ibu kota. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memutuskan tidak ada debat khusus antar kandidat baik capres maupun cawapres. Saat debat cawapres, capres juga akan hadir mendampingi meski porsi debat untuk cawapres. Informasinya usai jeda di Kompas Siang sesaat lagi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Aku pulang. Gak takut kuman? Rahasiaku, detol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Detol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus Sertifikasi internasional. cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Deterjen. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gua mau tuker dong. Semua di sana buruan beli, bisa gratis better lagi. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aku pulang. Gak takut kuman? Rahasiaku, detol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Detol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari.
Saudara, KPU Republik Indonesia memutuskan tidak ada debat khusus antar kandidat baik capres maupun cawapres. Saat debat cawapres, capres pun juga akan hadir mendampingi meski porsi debat untuk cawapres. Debat akan berlangsung sebanyak 5 kali dan akan dimulai pada Selasa 12 Desember mendatang. KPU menyampaikan hasil rapat bersama tim pemenangan 3 paslon Pilpres yang digelar Rabu sore kemarin. Dalam kesimpulannya, KPU menyampaikan tidak ada debat khusus antar kandidat, baik capres maupun cawapres. Saat debat cawapres, capres hadir mendampingi meski porsi debat untuk cawapres. Tidak hanya format debat, rapat bersama KPU juga membahas panelis hingga moderator. Atau belum fix Pak finalnya soal itu? Sudah. Jadi didampingi. Kalau yang bicara capres ya, cawapres ikut mendampingi. Kalau yang bicara cawapres, capresnya mendampingi. Tapi yang bicara kan sebagaimana kesempatan untuk bicara kan di capres, cawapres kan sudah ada pembagian debat 1-5 kan. Menanggapi polemik debat capres-cawapres, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berpendapat sebaiknya KPU meneruskan format debat seperti pemilu sebelumnya. Hal ini dilakukan agar publik bisa membandingkan para kandidat di periode Pilpres kali ini dan pemilu yang lalu. Yang sudah biasa dikerjakan, ya itu aja diteruskan. Sehingga kita memiliki kepastian kalau disebut sebagai debat dari waktu ke waktu itu polanya sama. Dan menurut saya ketika dijaga berulang, maka publik juga memiliki kesadaran membandingkan bukan hanya antar calon, tapi antar periode capres sekarang dengan periode-periode sebelumnya. Saya mau tanya. Berbeda dengan Anies, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengaku akan mengikuti mekanisme yang ditentukan KPU. Gibran tidak mau berkomentar banyak soal perubahan format debat Pilpres yang berbeda dengan pemilu sebelumnya. Misalnya formatnya debat yang lama seperti tahun 2019. Ngikut aja, saya ngikut ya. Artinya sebenarnya Mas Ali juga berani nggih misalnya debatnya aturannya saya ngikut aja nggih. Saat belusukan di Pasar Baru Balikpapan, Kalimantan Timur, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo merespon soal format baru debat capres-cawapres. Ganjar mengaku siap menghadapi skema debat yang ditentukan KPU. Tanggapannya Pak, debat capres Pak? KPU yang teruskan. Kalau dari Pak Ganjar gimana Pak? Kita siap. Siap. Ketika ada debat capres pun siap ya Pak ya? Wakil Presiden Ma'ruf Amin angkat bicara soal format debat terbaru Pilpres 2024. Menurut Wapres, debat khusus Cawapres seharusnya tetap diadakan. Ma'ruf membandingkan dengan pengalamannya di 2019 saat ia menjalani debat tanpa didampingi calon presiden. Seharusnya, Cawapres tetap diberikan porsi khusus saat debat agar publik bisa menilai kualitas dari Cawapres terkait isu dan tantangan yang akan dihadapi saat menjabat nanti. Ada yang Wapres sendiri tanpa didampingi Capres. Itu saya kira dulu begitu. Nah mestinya seperti itu. Artinya memang untuk mengukur kemampuan Wapres itu menguasai persoalan-persoalan yang akan dihadapi. Bisa nggak, paham nggak, gitu kan, apa yang akan dihadapi itu. Itu kalau sendiri. Kalau didampingi itu kan nanti bisa disupport. Pendapat masyarakat menjadi penting dalam tahapan pemilu yang digelar KPU. Sebab masyarakat yang akan menentukan pemimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Keputusan KPU yang merubah format debat memunculkan berbagai komentar dari warga. Kalau buat debat cawapres sebenarnya sih itu penting. Karena apa? Kita kan rakyat bisa tahu nih seperti apa cawapres yang akan kita pilih, yang memimpin masa depan. Itu sih yang poin utamanya. Nah persoalannya plus minus sebenarnya. Kalau dia ada debat, kita dengar langsung, itu kita bisa menilai bagaimana dia kapasitasnya, kapabilitasnya. Tapi kalau kita tidak melihat secara langsung, tidak mendengarkan, kita mungkin nggak tahu. Ya, karena kan debat capres-cawapres itu kan untuk melihat visi dan misi dan gagasan dari paslon-paslon itu juga. Jadi kalau misalkan ditiadakan ya masyarakat nggak bakal tahu gitu visi misi dan gagasan paslon-paslon itu seperti apa gitu. Komisi Pemilihan Umum mengubah format debat
dari gelaran Pilpres sebelumnya dengan meniadakan debat antar cawapres. Capres dan capres tetap akan berdiri berdampingan, namun keduanya akan berbicara sesuai porsi yang telah ditentukan. Debat pertama langsung pada Selasa, 12 Desember mendatang dengan mengangkat isu pemerintahan hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layak publik, dan kerukunan warga. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, klausul Gubernur Jakarta diangkat Presiden di rancangan undang-undang dikritik. Istana Kepresidenan juga tunggu masukan masyarakat bahas klausul tersebut. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi usai jeda di Kompas Siang. Yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Tapi pancaroba tahun ini makin buruk, bikin banyak yang gak bisa main. Kecuali Adi yang rajin latihan dan gol. Hebat ya, apa rahasia Adi? Mandi dengan Dettol setiap hari. Kuman di musim pancaroba pengaruhi kesehatan anak-anak. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Aku pulang. Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari.
Saudara, klausul Gubernur Jakarta diangkat Presiden di rancangan undang-undang dikritik, di mana Istana Kepresidenan juga tunggu masukan masyarakat untuk bahas klausul tersebut. Dan informasi ini sekaligus menutup Kompas siang hari ini. Saudara, saya Paskali Siswari. Dan saya Francisco Donasiano, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selasa lalu lewat sidang paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati rancangan undang-undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ sebagai rancangan usul inisiatif DPR. Tapi rancangan ini tidak bulat disetujui 9 fraksi. Ada 1 dari 9 fraksi di DPR yang menolak rancangan diajukan, yakni Partai Keadilan Sejahtera. Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang menyatakan 8 fraksi setuju, yaitu fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi Demokrat, fraksi PKB, fraksi PAN, dan fraksi P3, dan 1 fraksi yaitu fraksi PKS menolak. Alasannya, tak setuju dengan pasal yang mengatur gubernur dan wakil gubernur DKJ ditunjuk oleh Presiden. Klausul tersebut menunjukkan pemerintah alergi dengan demokrasi. Partai Keadilan Sejahtera menolak rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Bukan cuma waktu yang mepet, tetapi klausul atau pasal yang ada tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Khususnya pasal 10 di mana gubernur dan wakil gubernur diangkat oleh Presiden. Kami bisa bersetuju bahwa DKI atau Daerah Khusus Jakarta adalah otonomi 1 tingkat, cuma milih DPR provinsi dan gubernur. Tapi kalau gubernurnya diangkat, berarti itu mengebiri hak demokrasi warga Jakarta. Dari Harian Kompas disebutkan bahwa di pasal 10 ayat 2 rancangan tersebut dinyatakan gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan Presiden. Perdebatan soal rancangan untuk wilayah Jakarta sebetulnya lantaran ada ibu kota negara Nusantara yang sudah disetujui elit politik lewat undang-undang. Sementara tak mungkin ada 2 ibu kota di satu negara. Secara de jure sebetulnya kita ini sekarang punya ibu kota, 2 ibu kota negara. 1 ibu kota yang nanti di Kalimantan Timur, Pasir Penajam Utara, itu juga sudah ada undang-undangnya. Nah, kemudian 1 lagi undang-undang ibu kota khusus, daerah khusus ibu kota Jakarta. Makanya segera harus kita buang ibu kotanya supaya kita punya ibu kota itu cuma hanya 1. Karena itu makanya DPR mengambil inisiatif ya untuk mengajukan undang-undang ini atau memperbaiki undang-undang ini. Nah, diusulkan namanya daerah khusus Jakarta. Tapi soal pasal 10 sebetulnya Golkar masih belum sepakat. Di tahap pembahasan bersama pemerintah, Golkar ingin mengkaji lagi soal pengangkatan gubernur oleh Presiden. Nah, soal isinya saya kira ini masih sangat terbuka ya dari draft yang disampaikan. Karena kemarin itu kan draft undang-undangnya yang buat Balek ya, Badan Legislatif. Kemudian diusulkan menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR. Masih bisa kemungkinan berubah soal yang gubernur, wakil gubernur itu ditunjuk Presiden ya? Ya, kami juga dari fraksi Partai Golkar belum setuju tentang itu. Ya. Belum setuju, tidak setuju atau gimana tuh? Ya, kami sedang mengkaji. Ya. Nah, untuk tahap selanjutnya, pembahasan terbuka yang bisa dilihat masyarakat yang menentukan bagaimana sebaiknya kepala pemerintahan daerah khusus Jakarta ini dibentuk. Istana Kepresidenan juga masih menunggu surat resmi undangan DPR untuk membahas rancangan soal Jakarta. Tentu dalam penyusunan tim pemerintah itu akan terbuka pada masukan-masukan dalam masyarakat, menerbitkan surpres, surat presiden yang akan disampaikan ke DPR. Jadi, bagaimana nasib Jakarta berikutnya? Masih menunggu partisipasi masyarakat menanggapi rancangan yang sudah dibuat Dewan di Senayan yang bakal dibahas bersama pemerintah dengan mendengarkan masukan ahli dan masyarakat yang mewakili Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh
Debat perdana Pilpres 2024 Capres Cawapres langsung dari Gedung KPU RI. Selasa 12 Desember pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat siang saudara, selamat datang kembali di Sapa Indonesia Siang. Hari ini ada saya Irene Mardhanus yang akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan. Sekarang kita langsung lihat 3 sorotan utama. Saudara, yang pertama ini terkait dengan kasus kematian 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan yang masih menyisakan misteri. Polisi telah melakukan olah TKP dan diduga kuat keempat korban anak dibunuh oleh ayah kandung korban. Ke sorotan selanjutnya, hari ke-6 pencarian korban hilang saudara akibat bencana banjir bandang dan juga longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Terus lanjutkan. Pencarian di darat masih mengerahkan 15 alat berat, sementara pencarian di wilayah perairan Danau Toba ini akan diperluas. Kami juga punya sorotan terkait dengan kota Bethlehem di Palestina yang menjadi salah satu kawasan yang terdampak konflik yang sedang berlangsung di Gaza. Aktivitas pariwisata di kota dengan kekayaan sejarah dan makna keagamannya itu kini terhenti, serta prospek perekonomian pun menjadi suram. 3 sorotan utama kami tadi akan kami hadirkan selengkapnya di Sapa Indonesia Siang kali ini hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, kasus kematian 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan masih menyisakan misteri. Polisi telah melakukan olah TKP dan diduga kuat keempat korban anak dibunuh oleh ayah kandung korban. Kamis siang, rumah yang menjadi lokasi ditemukannya 4 korban anak masih dipasang garis polisi. Warga dilarang mendekat ataupun beraktivitas di sekitar TKP. Kasus kematian 4 anak ini awalnya dilaporkan warga yang mencium bau menyengat dari rumah kontrakan korban. Motif pembunuhan masih diselidiki polisi, namun warga sekitar menduga adanya kecemburuan dari suami yang sekaligus ayah korban pada istrinya karena faktor ekonomi. Diketahui sebelumnya keluarga tersebut pernah dilaporkan ke Polsek Jagakarsa karena dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau sebenarnya dasarnya memang cemburu, cemburu. Kalau keterangan dari suaminya, lagi di rumah saya, lagi diinterogasi dengan polisi. Cemburu dari suami ke istri atau gimana? Suami cemburu ke istri, karena istri suami kan memang nganggur ya. Suami cemburu ke istri, itu keterangan dari suaminya di rumah saya itu diproses oleh polisi. Itu. Karena cemburu itu artinya ada KDRT. Nah, jadi ada KDRT itu, ada ribut ya suami istri. Itu dasarnya, karena kan istrinya kerja, suaminya enggak. Sebelumnya polisi yang mendapat laporan dari warga langsung datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Olah TKP melibatkan tim gabungan polisi termasuk Inafis Polres Jakarta Selatan dan Puslapfor Bareskrim Mabes Polri. Dari olah TKP, polisi menemukan barang bukti pisau yang diduga digunakan ayah korban untuk melukai tangannya sendiri. Ketika ditemukan, ayah korban tergeletak di kamar mandi dan diduga hendak bunuh diri. Ditemukan seorang laki-laki, saudara P, pemilik rumah, dalam keadaan terlentang. Ada pisau di tubuhnya, kemudian ada luka di tangannya. Kemudian dilanjutkan pengecekan ke dalam kamar. Ditemukan ada 4 mayat anak-anak. Berdasarkan hasil olah TKP, keempat mayat ini adalah anak-anak dari saudara P dan istrinya saudari D.
Usai melakukan olah TKP, polisi membawa 4 jenazah korban anak untuk diotopsi di Rumah Sakit Polri. Keempat jenazah langsung dibawa ke ruang instalasi forensik untuk dilakukan otopsi. Kepala instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyebut, pemeriksaan akan dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari pemeriksaan awal, korban diperkirakan tewas lebih dari 2 hari. Kalau kita biasanya mencari sebab kematiannya dulu ya, kita cari di mana ada luka-luka atau enggak. Terus kemudian habis itu mungkin kita periksa juga pemeriksaan histopatologi ini. Ada penyakit, ada kekerasan. Itu kekerasan kan sudah membusuk ya. Jadi itu kekerasan atau bukan kan kita nggak tahu. Jadi karena belum kelihatan. Penyelidikan polisi kini terus berlangsung. Selain memastikan penyebab tewasnya 4 korban anak, polisi juga menyelidiki motif ayah korban yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan terhadap 4 anaknya. Tim Liputan, Kompas TV. Berikutnya saudara, bayi perempuan ditemukan di bawah jembatan sungai di Kelurahan Jatirejo, Kota Semarang, Jawa Tengah. Bayi itu diperkirakan baru lahir karena tali pusar masih menempel dan hanya ditutupi daun jati. Bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan seorang pencari rumput di bawah jembatan sungai di Kelurahan Jatirejo, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Bayi ditemukan dengan tali pusar masih menempel dan hanya tertutup daun jati tanpa sehelai pakaian pun. Oleh warga, bayi langsung dibawa ke Puskesmas Gunung Pati, lalu melapor ke polisi. Bayi perempuan itu memiliki berat 2,4 kg dan panjang 45 cm. Bayi dalam kondisi sehat, namun diawasi penuh karena berada di udara terbuka tanpa pakaian dan lapar. Kurang bagus ya, karena memang kebersihannya, kemudian tali pusarnya masih ada. Kemudian setelah kami terima, kita treatment, kita rawat, dan sekarang kondisinya membaik, kondisinya bagus. Mudah-mudahan penyakit dalam yang ada tidak ada. Sementara kita temukan sehat. Unit Reskrim Polsek Gunung Jati sudah melakukan olah TKP di lokasi penemuan bayi. Sejumlah saksi juga sudah diperiksa. Untuk kondisinya, Pak? Untuk kondisi alhamdulillah bayi ini luar biasa, sangat sehat sekali. Jadi kuat, meskipun bayi tersebut tadi di bawah jembatan, tidak pakai baju dan hanya tutupin daun jati saja. Bayi ini sendiri seperti apa, Pak? Ini untuk keamanan anaknya kita titipkan ke Rumah Sakit Wongsonegoro selama beberapa hari sambil menunggu penyidikan. Kalau memang nanti orang tuanya itu ditemukan, kita prioritaskan kepada orang tuanya untuk membawa anak ini. Tapi kalau memang kok belum juga ditemukan, kita nanti langkahnya ke panti. Agar mendapatkan perawatan yang lebih intensif, bayi perempuan itu dipindah ke Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro, Semarang. Bayi kini dalam pengawasan Dinas Sosial Kota Semarang. Polisi juga memulai penyelidikan untuk mencari orang tua bayi. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Hari ke-6 pencarian korban hilang akibat bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara dilanjutkan. Pencarian di darat masih mengerahkan 15 alat berat, sementara pencarian di wilayah perairan Danau Toba, saudara, diperluas. Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian 10 korban hilang akibat bencana banjir bandang dan longsor di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Operasi pencarian hari ke-6 melibatkan 538 personel dari lintas organisasi dan instansi. Tim dibagi ke dalam 3 regu. Pencarian di wilayah perairan Danau Toba diperluas, juga dipusatkan di zona 2 dan 3, yakni di sekitaran gereja dan hotel senior. Regu pertama melakukan pencarian di perairan Danau Toba menggunakan perahu karet dan alat pendeteksi di dalam air. Tim Basarnas Special Group dalam regu ini akan menyelam di lokasi sekitar 2 km dari titik longsor. Pencarian regu 2 akan dilakukan di darat menggunakan alat berat di area batas jalan menuju tepi Danau Toba. Regu ketiga juga menggunakan alat berat di area batas jalan menuju arah perbukitan.
saat ini sedang melakukan persiapan untuk melakukan penyelaman yang diperkuat oleh Polairut dan dari Basarnas tim penyelam akan melakukan penyelaman di sekitaran daerah yang terdampak di tepian Danau Toba. Kemudian juga kita tetap melakukan penyisiran di area daerah terdampak dan kita peluas ke arah luar dengan menggunakan 2 RIP dan 3 perahu karet. Banjir bandang dan longsor diduga terjadi karena aktivitas penebangan liar yang terjadi di perbukitan desa Sitolu Bahal, Kecamatan Lintong di Huta, Kabupaten Humbang Hasundutan. Polres Humbahas telah menggelar penyelidikan terkait perbukitan yang gundul akibat penebangan liar. Beberapa orang telah diperiksa, diantaranya kepala desa dan warga desa Sitolu Bahal. Kami sudah turunkan tim reskrim kami ke atas, kita laksanakan lidik dulu mendalam di sana, kemungkinan apa yang ada, laporan polisi kita buat, nanti dari pendalaman nanti dari reskrim akan kita sampaikan ke depan. Sudah diminta keterangan, ada beberapa mungkin dari kepala desa dan ini yang warga setempat di sana. Kalau barang bukti udah kosong Pak ya? Bekas-bekas ada sih, dan kita akan dalami. Operasi hari ke-6 untuk mencari 10 korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan dengan menggunakan 15 alat berat dan juga melibatkan anjing pelacak. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini pencarian korban banjir bandang dan tanah longsor di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Kita langsung tanya jurnalis Kompas TV, ada Henry Setiawan di sana. Henry, selamat siang. Ini hari ke-6, update-nya apa saja? Masihkah tim SAR gabungan ini menghadapi tantangan ketika pencarian? Ya, selamat siang Irianda dan saudara. Dapat kami jelaskan dalam pencarian hari ke-6 ini memang berbeda dari hari-hari sebelumnya, di mana hari sebelumnya yakni tim SAR gabungan dibagi menjadi 3 kelompok, yang di mana 2 kelompok pencarian di wilayah darat dengan menggunakan alat berat dan manual, dan sedangkan satu kelompok lagi di perairan di sekitar lokasi longsor. Namun di hari ke-6 ini memang dikhususkan di zona 2 dan zona 3 pencarian dilakukan, dan juga ada penambahan zona di wilayah perairan. Dan dapat dijelaskan ini di pencarian hari ke-6 ini kenapa berbeda? Ini disebabkan dari koordinasi yang dilakukan pada malam hari kemarin beserta bersama korban-korban yang selamat dan sempat mengetahui kejadian-kejadian tersebut. Jadi untuk hari ke-6 ini memang difokuskan di dua zona, yakni zona 3 dan zona 4, begitu juga di zona air ataupun di Danau Toba. Dan bukan hanya itu, dalam pencarian sendiri ada 12 tim penyelam akan diturunkan mulai dari Polair dan Basarnas. Dapat dijelaskan saat ini memang kendala yang dialami oleh tim SAR yakni bebatuan yang sangat besar dan lokasi yang masih tidak stabil di lokasi darat, dan begitu juga di perairan ataupun di danau. Jarak pandang tim penyelam sendiri juga menjadi kendala bagi tim SAR gabungan untuk mencari 10 korban yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang. Begitu. 10 korban yang masih dinyatakan hilang saat ini ya. Beberapa kendala sudah disebutkan tadi, kemudian strategi yang akan dilakukan hari ini. Ada informasi sampai kapan pencarian ini akan dilakukan? Kemudian juga kalau sampai saat ini sendiri untuk pengungsian warga bagaimana Henry? Apa yang masih mereka butuhkan? Apakah sudah oke semuanya? Ya, Irianda dan saudara, dapat kami jelaskan dari Basarnas sendiri memang akan mengevaluasi di hari ke-7 pencarian, yakni nanti malam direncanakan akan ada rapat gabungan oleh tim SAR gabungan beserta pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Dan tepat di belakang saya adalah posko pengungsian yang berada di Kecamatan Bakti Raja. Saat ini memang di hari ke-6 ini para pengungsi memang sudah mengeluhkan berbagai penyakit, dari mulai ispa, diare, dan juga demam. Ini mungkin disebabkan karena cuaca dan juga lokasi tempat tidur mereka. Dan dapat kami jelaskan hingga saat ini bantuan terus berdatangan dari berbagai pihak untuk membantu pengungsi banjir bandang yang berada di desa Simangulampe ini. Dan dapat kami jelaskan
saat ini tim dokter ataupun puskesmas setempat telah memastikan kesiapan mereka untuk menghadapi pasien-pasien ataupun penyakit ISPA bagi pengungsi, dan dipastikan obat-obatan dan apapun yang dibutuhkan siap dan dipastikan aman. Seperti itu. Baik, Henry Setiawan melaporkan langsung dari Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Terima kasih Henry, selamat bertugas kembali. Kami kembali usai jeda, saudara, dengan sejumlah informasi lain tentunya, dan salah satunya ini adalah terkait dengan pedagang di Surabaya, Jawa Timur yang membuat cabai paket hemat yang bisa terjangkau warga lantaran harga cabai tak kunjung turun. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fumiderm. Fumiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar minum tolak angin. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi.
terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoying every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Saudara, harga cabai rawit tak kunjung turun. Banyak warga yang memilih untuk mengurangi pembelian, namun hal ini berdampak pada pendapatan para pedagang di pasar. Untuk itu, pedagang di Surabaya, Jawa Timur membuat cabai paket hemat yang bisa terjangkau warga. Harga cabai rawit di pasar tradisional Mardika, Kota Ambon, kini mencapai Rp130.000 per kilogram. Kenaikan ini dipicu kondisi cuaca yang terjadi di sentra produksi di Kabupaten Buru, sehingga pasokan cabai semakin berkurang. Padahal normalnya, cabai rawit di Ambon biasa dijual dengan harga Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Pedagang mengakui untuk memenuhi stok cabai sekarang ini, mereka harus menunggu kiriman cabai dari luar daerah atau terpaksa memasok dari sentra pertanian yang ada di beberapa titik di Kota Ambon dengan harga Rp110.000. Gimana ya? Biasanya kalau beli 1 cupak, 2 cupak bisa sampai seminggu. Sedangkan kalau hari-hari pasar 1 cupak kan mungkin cukup. Harga cabai merah di pasar tradisional Kota Pekanbaru Riau juga terus meroket. Pedagang mengaku pembeli banyak beralih ke cabai hijau karena harganya yang relatif lebih murah. Harga cabai mencapai Rp90.000 per kilogram. Diduga dipicu stok cabai dari daerah penghasil mulai berkurang. Bahkan, cabai merah dari daerah Jawa dan Medan kosong. Pedagang mengaku jumlah pembeli menurun hingga 20%. Pembeli juga banyak yang beralih ke cabai hijau karena harganya lebih murah, yakni Rp40.000 per kilogram. Nah ini kalau yang harga ini minggu inilah baru yang 90-80 ini. Kalau dari yang kemarin 70-an dari minggu yang lalu. Jadi naik terus jumlah pembeli gimana Bu? Pembeli agak berkurang dari yang biasanya karena terlalu mahal. Banyak orang pindah ke cabai hijau. Sedangkan di Surabaya, Jawa Timur, pedagang mulai menyiasati harga cabai rawit yang mahal dengan menjual cabai eceran yang dikemas dalam plastik rentengan. Cabai paket hemat ini, setiap bungkusnya berisi 7 hingga 8 cabai dan dijual dengan harga Rp2.000 per bungkus. Cara berjualan cabai dengan paket hemat ini mampu menarik minat warga untuk membeli. Di tengah harga bahan pokok dan bumbu dapur yang terus melonjak, warga dituntut untuk bisa berhemat. Yang kiloan kan 1 kilonya 75 Mas, kemahalan. Kebanyakan keluar uangnya. Jadi saya beli secukupnya aja buat keluarga, beli yang eceran ini 2.000-an. Rambang juga saya nggak beli banyak-banyak Mas. Belanjanya cuma sedikit dari suami, jadi belinya cuma 5.000. Para pedagang memprediksi kenaikan harga cabai rawit masih akan terus terjadi, mengingat stok cabai semakin berkurang. Tim Liputan, Kompas TV. 4 tahanan narkoba kabur dari dalam rumah tahanan Mapolda Lampung, Saudara. Mereka melarikan diri dengan merusak jeruji besi. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap 4 tahanan itu. 4 tahanan yang melarikan diri dari rumah tahanan ini diketahui bernama Asnawi, Maulana, Muslim, dan M. Nasir. Keempat tahanan tersebut merupakan warga Aceh yang ditahan di Mapolda Lampung karena kasus narkoba. Kaburnya tahanan sindikat jaringan narkotika lintas provinsi ini diketahui pada pagi hari saat petugas jaga memeriksa kamar masing-masing tahanan. Petugas mendapati gergaji besi tergeletak di dalam kamar tahanan dengan kondisi bagian ventilasi udara kamar mandi sudah terbuka. Kabid Humas Polda Lampung mengatakan tahanan yang melarikan diri merupakan tersangka pengedar dan kurir narkotika yang ditangkap di Tres Narkoba Polda Lampung pada bulan Oktober dan November 2023 lalu dengan barang bukti ratusan kilogram narkoba jenis sabu. Ada salah satu rekan dari tahanan tersebut melaporkan, berteriak kepada petugas jaga bahwa keempat orang tersebut sudah tidak ada di kamarnya. Sehingga langsung petugas jaga melakukan pengecekan dan mengamankan seluruh
tahanan yang ada di Direktorat Tahti Polda Lampung. Dugaannya itu kabur menggunakan gergaji atau gimana, Bu? Ya, mereka menggergaji jeruji yang ada di selnya untuk melarikan diri. Ada kalau nggak salah dua jeruji yang digergaji ya, untuk mereka bisa melarikan diri. Sejauh ini, petugas Ditres Narkoba dibantu dengan Ditreskrimum Polda Lampung, serta jajarannya masih melakukan pengejaran terhadap keempat tahanan yang melarikan diri. Polisi juga melakukan penyekatan di setiap jalur perbatasan pintu keluar masuk menuju Provinsi Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Sebuah kedai ayam geprek di kota Denpasar, Bali menyediakan 13 varian sambal yang menggugah selera. Bahkan ada sambal yang dibuat dengan menggunakan 30 cabai rawit. Kami kembali usai jeda. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. sakit. Bagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Tempo Scan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Tempo Scan. Tidak berhenti di sini, Tempo Scan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Tempo Scan. Building the next frontier. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar minum tolak angin. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif.
Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, sebuah kedai ayam geprek di kota Denpasar, Bali menyediakan 13 varian sambal yang tentunya menggugah selera. Untuk mereka yang tidak suka pedas, tersedia sambal tomat juga. Dan untuk penggila rasa pedas, tersedia sambal yang terbuat dari 30 cabai rawit. Biasanya, kedai ayam geprek hanya menyediakan satu jenis sambal. Namun, kedai ayam geprek The Pojok di kota Denpasar, Bali menyediakan 13 varian sambal yang menggoda pencinta kuliner pedas. Untuk mereka yang tidak suka pedas, tersedia sambal tomat. Sementara untuk penggila rasa pedas, diantaranya tersedia sambal cobek, sambal korek, sambal tempong, sambal original, sambal matah, dan sambal ijo. Sambal diproduksi dengan berbagai jenis cabai segar dengan level pedas menyesuaikan dengan keinginan konsumen. Semua sambal dibuat dengan cara diulek tradisional khas Bali. Seporsi sambal jenis apa saja harganya Rp5.000. Dengan harga yang terjangkau, kedai ini menjadi favorit berbagai kalangan. Sambal korek itu yang buat yang suka pedas banget, itu level sambal dari 1 sampai 30 cabai. Terus sambal cobek itu pakai tomat mentah kayak ini, sambal tempong. Terus ada sambal ori, sambal matah, sambal hijau, saus barbeque asam manis, saus black pepper, saus gulai, saus kacang, terus saus bumbu bakar gitu. Dan sambal sambal mercon. Yang paling best seller apa? Best seller di sini sambal pedas ori. Yang sambal ori, sambal korek, sama cobek. Itu berapa levelnya pedasnya? Kalau yang sambal ori itu sudah jadi sih dimasaknya itu. Yang paling pedas itu di sini sambal korek, yang paling pedas. Tapi yang rekomen di sini sambal ori, yang paling rekomen. Kedai ayam geprek The Pojok buka pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu. Awalnya berbentuk gerobak yang diparkir di emperan, lalu berkembang menjadi kedai yang lebih besar dan nyaman. Cipayana Putra, Kompas TV, Denpasar, Bali. Informasi berikutnya, Saudara, masa kampanye pemilu 2024 membuat usaha percetakan di Surabaya, Jawa Timur kebanjiran pesanan. Pelaku usaha percetakan pun mengalami peningkatan omset mencapai 23%. Sejak 1,5 bulan lalu, pesanan alat peraga kampanye dari caleg dan relawan parpol mulai berdatangan. Sejumlah bahan kampanye yang dipesan diantaranya kaos, topi, dan korek api. Harga kaos mulai dari Rp45.000 hingga Rp95.000. Sementara untuk kaos berkerah dihargai Rp120.000 hingga Rp160.000. Dan korek api dihargai Rp2.800 hingga Rp6.500. Hingga saat ini, pemesanan alat peraga kampanye masih berasal dari Surabaya dan sekitarnya. Menurut pemilik usaha percetakan, banyaknya pesanan membuat omsetnya meningkat hingga 23% atau mencapai puluhan juta rupiah. Sejauh ini udah jalan hampir 1,5 bulan, kita omset ada naik sampai 20-30%. Karena mungkin caleg udah mulai ya untuk ada pemesanan ke kami beberapa merchandise yang udah kami terima. Seperti apa aja Bu untuk pemesanan sini? Kaos atau kaos, ada korek api sama topi. Kebanyakan pesan apa sih Bu? Pesan kaos yang paling banyak ya, karena kan mereka udah mulai branding untuk beberapa caleg itu ke beberapa daerah kan, jadinya di beberapa titik yang ada di Surabaya, jadi kita kebagian untuk itu. Untuk mengantisipasi pemesan yang tidak bertanggung jawab melunasi pesanannya, percetakan ini mewajibkan pembayaran minimal 70% sebelum pesanan diterima.
Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Kami ajak Anda, melihat berita mancanegara usai jeda. Saudara, pariwisata di kota Bethlehem, Palestina dengan kekayaan sejarah dan makna keagamaannya kini lesu terdampak konflik di Gaza. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro.